Saya bilang ini modalnya 200.000 Pak. Saya kasih udah murah, padahal modalnya 150.000. Kan bohong toh, salah toh. Pak, kalau di Islam itu dosa besar bisa mengakibatkan masuk neraka itu Pak. Ya. Jadi kalau di ajaran Yesus itu saya juga belum ini ya mendalami tentang dosa yang tidak bisa diampuni. Itu adalah dosa yang abal-abal. Dosa yang menghujat Roh Kudus. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Saya juga masih memperdalam itu sampai seperti apakah jika orang menghujat Roh Kudus tadi, gitu. Ya, ini Kudus itu Tuhan apa malaikat? Yang mau menghujat roh itu siapa Pak kira-kira? Menghujat roh itu seperti apa Pak? Kalau kita dalam Islam yang penting jangan syirik saja. Kalau syirik, sedangkan membahas tentang roh saja kita itu dibatasi Pak. Tapi yang penting gini kawan-kawan. Jadi kalau ajaran, oke lah, itu ajaran kita kan orang Indonesia. Dan ajaran ini saya tidak terlalu fanatik walaupun itu ajaran dari Israel, dari Timur Tengah, dari mana, dari Yahudi. Yang penting saya lihat pengajaran itu ya kan. Kalau dari Kristen Pak, mau nggak disebut Pak? Ya Israel, Yahudi, Timur Tengah. Saya nggak nyebutkan Islam loh Bapak. Ya, Bapak sudah nyambung lah kalau dikatakan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kawan-kawan, sebelum lanjut saya boleh bertanya nggak nih? Sederhana aja pertanyaannya. Silakan. Wakil Presiden kita namanya siapa lagi sekarang? Lupa saya. Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf, iya Pak Ma'ruf Amin. Nah, Pak Ma'ruf Amin ini kalau saya panggil dengan panggilan yang sangat tinggi di Indonesia ini sebagai presiden, senang enggak dia, bangga enggak dia itu? Kalau misalnya dia lewat, terus saya panggil, hai Pak Presiden, Assalamualaikum. Mengejek itu Pak. Kalau saya mengatakan dia presiden, kira-kira menghina atau membiarkan Pak Ma'ruf Amin menurut sahabat yang ada Pak Jokowinya pasti ngamuk. Pak menghina pasti enggak? kesel. Menghina itu Pak. Nah, kalau Roh Kudus yang tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri dianggap Tuhan, kira-kira menghujat Roh Kudus apa memuliakan Roh Kudus nih? Ya kurang Itu tahu pertanyaannya. Oke, saya bisa jawab. Boleh. Saya kasih dalil dulu Pak. Yohanes 16 ayat 17 sampai ayat 15. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan sampaikan. Poinnya di situ. Kalau dia adalah Tuhan, mustahil Tuhan tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Silakan. Oke, jadi Anda itu sebenarnya sudah membantah Al-Quran sendiri dan sudah melampaui Al-Quran sendiri jika Anda mengatakan Roh Kudus. Oke, jadi Anda tidak layak mengatakan seperti itu. Kenapa? Muhammad sendiri itu dikatakan tentang roh, dia tidak tahu tentang banyak roh itu. Ya. Dan apa mereka kaitannya? Pak Segala, apa kaitannya? Apa kaitannya dengan Al-Quran? Nah, biar saya tahu kamu kan membaca tentang roh, Anda tidak tahu tentang roh, maka saya ajarin, maka berhati-hati. Nah, sekarang tentang apakah roh. Anda tahu tentang roh? Maaf, sahabat yang lain, apakah Anda tahu tentang roh? Tahu tentang sedikit aja saya minta. Nggak tahu. Roh itu apa? Saya tanya roh itu apa? Malaikat tunggu dulu, jangan bicara kata-kata di sini. Jangan bicara roh kata-kata itu apa? ya. Tunggu dulu. Udah. Kita kan tahu di dalam Al-Quran umat Islam Rasulullah Muhammad SAW diberitakan tentang roh dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentang roh. Bahkan ini adalah menjawab tentang pengetahuan orang-orang terdahulu. Mereka tidak tahu tentang roh. Tanya Abraham apa itu roh, diam. Tanya Musa apa itu roh, diam. Tanya Daud, Salomo apa itu roh, diam. Nah sekarang tanya Yesus, roh itu apa menurut Yesus? Jangan gantian ngomong. Ya memang Anda tugasnya Anda sekarang. Apa roh itu menurut Yesus? Silakan. Oke, jadi kalau Anda perspektif Anda tentang berilmu tentang roh, ya. Anda percuma saya ajarin karena Anda tidak belajar tentang Alkitab, tidak imani. Ya, saya tanya kepada Anda, apa roh itu menurut Yesus, jangan menurut rumusan gereja. Silakan. Jadi Anda
Anda kan Kok dasarnya Anda kan lagi? dasar Kok Anda bukan. lagi? Anda Dasar yang buku harus itu tentang menjelaskan roh itu bukan. apa ajaran Anda Yesus tidak tentang paham roh. itu. Anda Sekarang tidak paham tentang saya roh. Anda tidak sudah minta melampaui. Anda untuk berkhutbah apalagi mengklaim saya. Saya hanya minta membuktikan kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia tentang roh itu hanya sedikit. Sekarang kalau Anda mengatakan Anda lebih tahu tentang roh, jangan Anda, Yesus yang Anda tuhankan. Apakah Yesus mengetahui tentang roh? Coba Anda jabarkan. Apa Oke. roh menurut Yesus? Silakan. Anda tidak akan mengenal roh karena Anda tidak mengenal Tuhan. Jangan bicara tentang saya, Pak. Jangan berkelit. Saya minta Anda Bukan berkelit. jelaskan apa Begini. ajaran Yesus tentang Gini, roh. jadi lebih baik Anda berdiam diri, pelajari dulu Quran, sebab Quran itu adalah roh. Anda jangan mengatakan itu kepada saya. Sekarang Anda terangkan apa roh itu menurut Yesus. Makanya saya ajarkan dulu dari awal, dari dasar. Saya tidak minta Anda mengajarkan saya Nggak tentang bisa, roh. nggak bisa, Saya nggak bisa, minta nggak bisa. Anda menjabarkan apa roh itu menurut Yesus. Ayo. Anda itu Loh, kok larinya ke saya lagi? Saya minta Anda menjelaskan Tidak apa tahu, roh tidak itu tahu. menurut Yesus. Yesus tidak tahu tentang roh. Anda itu tidak menyembah roh. Saya Jadi, tidak minta Anda Anda Bukan menjelaskan ditanya itu. definisi roh, Pak Abdon. Roh itu adalah Allah. Yesus, Oke? Saya minta penjabaran Yesus tentang roh. Yesus tidak tahu tentang roh. Tidak tahu. Buktinya kemarin saya tanya, malaikat diciptakan dari apa? Enggak bisa jawab. Itu bukti membuktikan bahwa mereka tidak tahu tentang roh. Anda memang tidak tahu tentang roh karena Anda tidak mengenal Allah itu. Saya tidak Kalau Anda katakan sedang- roh, kalau Anda katakan roh itu adalah Allah, kan barusan Pak Abdon mengatakan roh itu adalah Allah ya. Iya, betul. Saya punya roh, berarti saya juga Allah. Ya Roh sujudlah Anda dengan itu saya. bukan roh kudus. Kucing Nah, saya sekarang, punya roh. berarti kucing saya sahabat-sahabat, juga Allah. sahabat-sahabat, Anda sahabat-sahabat, katakan roh saya itu hanya adalah ingin Allah. membuktikan kebenaran kalamullah. Ayam saya Wa punya yas'alunaka roh. 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kecuali sedikit. Signifikan ini. Iya. 1400 tahun dikatakan oleh Allah tentang roh hanya diberikan pengetahuan sedikit. Ya Orang sudah. Kristen terkadang menghina, menghujat, merendahkan, meremehkan Islam karena Islam katanya tidak tahu tentang roh. Diberi Bukan pengetahuan meremehkan. hanya Anda sedikit. Sudah dibatasi. Iya, Anda sekarang tidak berarti dibatasi. Anda tidak dibatasi. Nah, karena itulah saya ingin menerangkan. Apa Anda menerangkan? Kalau oke, kami saya dibatasi, terangkan. Anda tidak dibatasi. Sekarang Anda jabarkan kepada kami Oke, apa oke. roh itu menurut Oke. Yesus. Silakan. Oke. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Allah itu roh. Barang Iya, siapa saya menyembah tahu. dia, Yohanes dengar 4 ayat dulu, 24 saya dengar ngerti. Lah itu Iya, adalah roh. jangan Yang dulu. saya Kamu tanya, tahu yang saya tanya, kalimatnya apa saja. roh itu? Kamu Apa tahu roh itu? kalimatnya Itu saja. yang ingin saya tahu. Allah itu adalah roh. Tahu? Oke, saya ngerti kalau itu rumusan gereja. Allah itu adalah roh. Yang saya tanya, roh itu apa? Kalau Allah adalah roh, itu masih Ini. sedikit itu. Ini. Enggak, kalau jawabannya Saya terangkan. hanya seperti Biar itu, biar anak kecil biar juga Pak Abdon dulu, pandai. Pak Abdon dulu biar Ya. menjelaskan yang tahu tentang roh, coba gimana? Oke ya. Allah itu adalah roh. Ya, ingat nih. Barang Itu siapa tidak roh. menyembah dia, Apa susahnya cuma ngomong kayak barang gitu? siapa menyembah dia Itu harus tidak menyembahnya, menjawab. Yang ditanya harus definisi roh menyembahnya. dulu, Pak Abdon. dalam roh dan kebenaran. Ya. Allah itu yang dijelaskan. Anda tidak tahu, Anda Maaf, tidak Pak tahu. Abdon, dengar itu dulu. nggak Apaan menjawab. sih? Ngomong Yang apa sih, ditanya Pak? definisi Yang lain tahan dulu, coba yang lain tahan. Biar Bang Penjelasannya Juma mana? dulu, Bang Juma sama Pak Penjelasannya Abdul. mana? Kawan-kawan tahan dulu yang lain. Biar Bang Juma sama tadi kawan-kawan sudah diberi kesempatan. Sekarang Bang Juma sama Pak Abdul, silakan. Kawan-kawan Oke. tahan dirilah. Ya, tadi udah diberi kesempatan Oke, panjang oke, lebar. Kita juga ditahan, bicara. ya. Silakan. Jadi, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau saya tanya Anda bagaimana menyembah Tuhan itu dengan menyembah roh dan kebenaran, Anda akan bingung. Nah, sekarang coba Anda jelaskan ke kita. Nah, Apa jadi, itu roh? oke. Apa itu roh? Oke. Itu loh. Nah,
Ya sudah, saya katakan tadi ya. Contoh Roh Pak itu Abdon, adalah nasi Allah. goreng adalah nasi campur ini. Jadi Tolong contohnya yang kayak lain, gitu. Roh tolong yang adalah lain, apa? Tolong yang lain tahan. Tolong yang lain tahan. Saya beri kesempatan untuk sesi ini Mas Juma dengan Pak Abdon. Yang lain nanti ada waktunya. Kita hormati mereka berdua ya. Dengan apa caranya saling menghormati? Dengan memute mic-nya sendiri-sendiri. Tahan untuk berbicara. Ya. Saya sudah tolong, mute ini Pak. Ya, tolong di mute sendiri-sendiri kecuali Mas Abdon dengan Mas Juma. Kita nggak usah pakai timer, saling mengerti aja ya. Tolong di mute sendiri-sendiri. Jadi gini loh, Pak Sagala. Anda mengatakan sesuai dengan dalil kitab Anda di dalam Yohanes 4 ayat 24 katanya. Di situ Anda menggunakan terjemahan yang jauh bertentangan dan berseberangan dengan original teksnya. Anda mengatakan Allah itu adalah roh. Padahal original teksnya, kalau kita merujuk ke sana, roh itu adalah Allah. Bukan Allah itu adalah roh. Coba. Ayo. Terus, oke. Nah, jadi dikatakan pneuma hotheos. Spirit hotheos. Spirit kekuatan itu adalah Allah. Tidak dikatakan Allah itu adalah roh. Itu berbeda, Pak. Jadi kalau Anda hanya menggunakan terjemahan Allah itu adalah roh, dan kemudian saya konfir kepada ayat suci Al-Quran, wa yas'alunaka, di akhir ayat dikatakan illa qalila, ketika orang-orang itu bertanya tentang roh, kamu diberikan pengetahuan tentang roh hanya sedikit, lalu kemudian Anda mengatakan, oh itu Islam tidak memahami tentang roh karena memang mereka dibatasi. Oke, sekarang saya minta Anda menjelaskan kepada kita. Allah itu adalah roh. Itu terjemahan yang kebalik. Yang seharusnya adalah roh itu adalah Allah. Maksudnya kekuatan yang dimaksud di situ adalah kekuatan Allah. Pneuma hotheos. Poinnya harus dikunci di situ. Nah, sekarang saya minta Anda menjelaskan apa roh itu menurut Yesus. Silakan. Menurut Yesus, Anda aja juga salah mengatakan menurut Yesus. Anda berpedoman tentang penjabaran yang Anda tidak ketahui tentang siapakah Yesus. Oke? Jadi, kalau Anda bicara tentang roh, Anda harus tahu dulu dasar Anda untuk naik ke Alkitab itu, ya, harus Anda pelajari dulu Alkitab dan imani. Kalau tidak Anda imani, Anda akan gugur, ya, gugur. Apapun bentuknya akan gugur dalam Alkitab. Karena apa? Kejadian 1 sudah tertulis, Kejadian 1 ayat 1, mohon maaf saya potong, itu bukan penjelasan. Mas Garidaya, tolong ditahan dulu ya. Nanti itu bukan penjelasan, Nggak masalah, biarkan dia muter-muter, nanti pemirsa yang di luar sana akan bisa menilai sendiri. Nanti kalau lainnya aku beri kesempatan untuk berbicara, lainnya ikut, jadi ribut, jangan. Kita ini Abdon kan sebagai tamu di sini, kita hormatilah, kita hormati beliau. Kita beri kebebasan untuk berbicara. Di sini sementara ini saya persilakan Mas Abdon dengan sementara ini juga Mas Juma. Nanti ada sesinya untuk Mas Hidayah dan teman-teman yang lain ada sesinya kok. Jadi biarkan mereka berbicara berdua dulu ya. Kita hormati. Baik. Saya juga cuma sebentar, Bang. Boleh. Silakan. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 bicara tentang Allah, Kejadian 2 bicara tentang roh Allah, di ayat 3 bicara tentang firman Allah. Itu ada satu kesatuannya, itu namanya kalau kita bicara itu, kita lari ke apologet ya. Jadi, kalau kita bicara tentang Allah itu adalah roh, di Matius, ya di Lukas 1:35, ya, jawab malaikat itu, malaikat berkata kepadanya, Roh Kudus dan turun atasmu. Atas siapa? Atas Yesus ya, atas Yesus, wujud daripada manusia yang tidak sama seperti kita. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke? Jadi sebutan daripada anak Allah itu adalah sama dengan siapa itu? Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus. Itulah mengatakan bahwa kekekalan itu dalam hidup Yesus bukan kamu lihat dari wujud yang seperti kamu lihat seperti manusia, tetapi Yesus adalah wujud ilahi. Jadi kamu jangan salah mengatakan awal tadi juga Yesus seakan-akan Anda sudah memisahkan daripada Allah itu sendiri. Tanpa roh, tanpa Yesus Anda tidak mengenal Allah. Oke? Tanpa Anda mempelajari Yesus, Anda tidak akan mengenal Roh Kudus, tidak akan mengenal firman itu sendiri. Oke, baik. Anda setelah mengenal Yesus, Anda telah mengkaji kitab Anda. Bahkan boleh saya bilang, kitab Anda itu sudah jadi makanan Anda setiap hari. Sekarang berarti Anda sudah tahu tentang roh. Saya minta Anda jelaskan, roh itu apa? Gitu.
Sederhana kan? Satu visi yang hanya ingin kasih kepada Anda. Di dalam ayat 7 ayat atau ayat 4 dikatakan, selama napasku masih ada dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Sekarang Anda kasih definisi kepada saya. Roh itu apa? Menurut Anda, menurut Yesus, dan menurut iman yang Anda pegang sekarang, bahwa umat Islam diberi pengetahuan terbatas tentang roh. Berarti pengetahuan umat Islam yang mengatakan bahwa Yesus adanya roh Tuhan yang masuk ke dalam dirinya, itu juga diimani oleh umat Islam. Artinya ketika umat Islam memahami itu, datang orang Kristen yang lebih paham tentang roh, tentu orang Kristen wajib hukumnya menjelaskan definisi roh itu seperti apa, komponen-komponen roh itu seperti apa, dibawa di atas daripada pengetahuan umat Islam. Silakan. Jadi Anda bicara lubang hidung, berarti Anda bicara tentang hidup manusia. Bicara tentang manusia itu roh, yang ada napasmu itu adalah nyawamu. Tapi jangan samakan nyawamu dengan roh, ya. Nah, itu adalah nyawamu. Tapi kamu beda dengan kita, dengan kemanusiaan Yesus. Yesus itu sampai kapanpun dia juga punya nyawa secara manusia, tapi tetap roh ada di dalam dirinya. Tetapi kalau kamu nyawamu tidak ada, rohmu tidak akan ada lagi di situ. Akan kembali, ya. Kembali kepada siapa? Bukan kembali saya minta Anda jangan buang-buang waktu. Saya minta jelaskan tentang roh. Roh itu adalah Allah. Objeknya adalah roh. Objeknya adalah roh. Kandungan roh itu apa? Seperti apa? Seperti gini, saya kasih contoh. Ketika saya menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah manusia, terdiri dari daging, terdiri dari darah, terdiri dari ini. Sekarang pengetahuan Anda jauh di atas umat Islam tentang roh. Tolong Anda jabarkan, roh itu apa? Silakan. Jadi, definisi Anda saya ikutin dengan cara logikamu, ya. Kamu adalah sebagian dari roh, kamu adalah sebagian dari duniawi. Sama kan? Nah, bandingkan dengan Yesus, Yesus adalah roh. Enggak jawab terus. Saya minta Anda menjabarkan roh. Umat Islam itu lebih tahu kalau itu. Kalau cuma sebatas Yesus itu adalah roh. Saya paham. Yesus hidup bisa makan ikan goreng karena di dalam dirinya ada roh. Yang saya minta Anda jelaskan tentang roh itu apa? Roh itu adalah Allah yang tidak terlihat. Saya minta di luar daripada pengetahuan umat Islam. Kalau itu kami pun tahu roh itu adalah roh Allah. Maksudnya roh adalah satu esensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Kami paham di situ. Saya minta Anda mengajarkan yang lebih. Apa yang lebih tentang roh itu? Roh itu kan tadi sudah jelas dikatakan. Anda membawa Al-Quran. Anda menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran menerangkan apa yang saya katakan tadi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pengetahuannya kecil, sedikit diberikan kepada manusia. Secara umum, bukan cuma kepada umat Islam. Tapi kalau Anda mengatakan, oh kami Kristen lebih tahu tentang roh. Saatnya sekarang Anda dengan gagah berani menjelaskan kepada kita semuanya. Ini dilahirkan beberapa channel. Roh di dalam ajaran Kristen itu bisa dijabarkan secara detail seperti apa adanya. Silakan. Imani Yesus. Jika Anda mengimani Yesus, Anda akan tahu tentang roh itu. Anda tolong mengimani Yesus. Berarti Anda sudah tahu. Sekarang saatnya Anda menjelaskan kepada saya. Silakan. Anda tidak tahu tentang Yesus, maka Anda tidak tahu tentang saya roh. Tidak tahu tentang Yesus. Apanya yang saya tidak tahu tentang Yesus menurut Anda? Anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Rohul Kudus. Saya ngerti kalau itu datangnya dari Al-Quran. Kata Rohul Kudus itu Anda rampok dari Quran. Tidak ada dalam kitab original teks Anda. Sekarang Anda jelaskan. Ruh itu apa? Ruh itu apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Gini. Cara tentang bahasa. Saya nanti kalau buat bahasa Batak itu nggak tahu tuh Roh Kudus. Tondi Purbadian nanti saya sebut nggak ada sangkut menyangkut bahasa Melayu atau bahasa Arab. Jadi kita jangan bermain kata-kata di sini ya. Jadi saya menjabarkan kitab saya dengan percaya diri saya mengatakan manusia secara keseluruhan tidak diberi pengetahuan yang lebih tentang roh. Anda mengatakan, oh Islam itu dibatasin. Artinya Anda tidak dibatasin. Nah, saatnya lah sebagai pengembala, sebagai pendeta yang terpelajar, yang memahami tentang roh, di mana Tuhan kalian itu adalah roh, di dalam Wahyu 5 ayat 6, Tuhan kalian diutus dalam 7 bentuk roh ke atas muka bumi. Sekarang saatnya Anda menjelaskan kepada kami umat Islam yang hanya diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Jangan Anda mengatakan oke. Tapi giliran Anda menjelaskan, Yesus itu adalah roh. Bapak itu adalah roh. Roh itu apa? Terus nih.
Ikut Yesus bila kamu mau mengenal roh, ikut Yesus. Itu saja. Sekarang Anda adalah ikut Yesus. Anda tidak mengenal Anda roh. ikut Yesus nggak? Anda ikut Yesus nggak? Oke, berarti Anda sudah tahu tentang roh. Tahu. Sekarang Anda tugasnya menjelaskan kepada kami yang tidak tahu. Ikut Yesus saja kamu, biar kamu tahu roh. Oh, coba lihat diri Anda sekarang. Berkaca kepada diri Anda sekarang. 1400 tahun silam, Al-Quran sudah mengatakan itu. Anda telah membuktikan bahwa siapapun di atas muka bumi ini diberikan pengetahuan tentang roh cuman sedikit. Hari ini, alhamdulillah, Al-Quran yang 1400 tahun silam dibenarkan oleh Anda. Oke? Oke. Kita sepakat di situ ya. Jadi Anda, kalau Anda masih sedikit tentang roh, itu harus kamu imani ya. Jadi kita sepakat ya, bahwa Anda pun hanya mengetahui roh tentang roh itu sedikit. Bahkan melenceng dari seharusnya. Tidak, saya tahu tentang roh. Oke, sekarang Anda jelaskan, apa roh itu? Jika saya mengenal Tuhan saya akan mengenal roh. Ya, Anda kan sudah mengenal Tuhan Anda. Sekarang jelaskan apa itu roh. Bagaimana saya menceritakan tentang roh kepada Anda, sedangkan Anda tidak mengenal Allah itu sendiri. Anda telah mengenal Allah, Anda telah mengenal Tuhan Anda. Sekarang Anda sudah mengetahui tentang roh. Tolong lisan Anda jabarkan roh itu apa? Ikut Yesus jika kamu mau tahu tentang roh. Saya tidak minta syaratnya untuk mengetahui roh itu apa. Saya minta Anda menjelaskan roh itu apa. Itu lebih baik bagimu. Oke, itu lebih baik. Ikut Yesus. Jika Anda tidak Alhamdulillah, hari ini apa yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa manusia hanya diberi pengetahuan sedikit tentang roh, dibuktikan oleh seorang pendeta bernama pendeta Serigala atau Serigala, ngerti saya namanya. Yang saya sembah itu roh, ya, Roh Kudus. Dalilnya mana? Dalilnya mana bahwa Allah itu ada roh? Yohanes 4 ayat 24, makanya kamu belajar. Valid mana terjemahan daripada original teks kitab Anda, Pneuma Hosteos? Jangan tentang terjemahan itu sudah diterjemahkan dengan baik, Bapak. Ini saya kasih ejaannya jelas. Pneuma, Spirit, Hosteos. Kekuatan itu adalah Allah. Kekuatan itu adalah Tuhan. Roh. Anda bicara bahasa Inggris apa bahasa apa? Pneuma itu adalah Spirit. Itu adalah roh. Astagfirullahaladzim. Roh itu adalah spirit. Homeos berarti spirit itu adalah Tuhan. Itu kan tentang terjemahan. Nah, sekarang terjemahannya Tuhan itu adalah roh. Yang mana yang benar? Roh itu adalah Tuhan, adalah roh. Oke. Mana yang benar? Roh itu Quran bagi kamu. Ya. Oke. Kok jadi ke Quran? Iya. Jangan kagak gagal membuktikan dirinya. Tahan dulu. Ini kita akan membuat polling ya. Polling terakhir mengatakan, apakah Abdul ini muter-muter? Ini saya buat polling. 95% mengatakan ini yang saya polling itu ada sekitar 3 juta. Anda tidak mengetahui tentang orang karena Anda tidak mengenal Allah. Saya mengatakan Abdul Sagala ini muter. Ini saya membuktikan. Anda mendiskusikan tidak tahu. Kita lihat Pak Abdul tidak bisa. Mungkin gini, Bang Jul, ada di luar sana ada yang kesen lagi, monggo naik bantu Pak Abdul ini untuk menjelaskan tentang roh. Jadi kalau sebentar, saya mau nyampaikan live chat di YouTube. Ada beberapa channel yang sedang live dan saya ikuti semua dengan istri saya. Dan di antara live chat itu rata-rata semua netizen mengatakan Pak Abdul telah gagal menerangkan apa yang dia katakan. Gak apa-apa. Yang jelas kamu orang saya ingin sahabat-sahabat, saya ingin baca ayat suci Al-Quran. Silakan Bang Juma. Ayat ini saya ingin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi. Utitum minal ilmi illa qalila. Masya Allah. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanmu, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Hari ini kita buktikan 1400 tahun silam ayat ini diperdagangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Bani Arab. Alhamdulillah hari ini kita membuktikan di depan seorang
pendeta tidak mampu membuktikan apa itu roh. Seluruh manusia di pengetahuan tentang roh. Illa galila. Hanya sedikit, sorry. Illa qalila, bukan galila. Silakan yang lain dilanjut. Terima kasih. Terima kasih. Jangan melesetkan. Boleh saya tanya, ya, tambahkan Bang telah menangkal ini. Ini yang polling terakhir ya. Polling terakhir saya share yang ikut polling ini sekitar 1.333 orang. 93% itu mengatakan apakah Abdon ini muter-muter dalam penjelasannya. 93% mengatakan iya. Yang tidak mengatakan muter-muter cuma 7%. Tuh, kelihatan kan di sini? Nih, di kanan atas, lihat itu. Saya bikin polling. Wow. Betul. Ini untuk pembelajaran buat Mas Abba. Kamu dikatakan oleh netizen ya, netizen bukan kita di sini mengatakan kamu muter-muter, tidak jelas. Ah, ini Thomas nih. Ada Thomas, Bang. Mungkin Mas Hidayah atau silakan. Thomas mau bantuin kali. Pak Abdon, kenapa sulit sekali Pak Abdon mengatakan bahwa memang kita tidak tahu gitu loh. Sama dengan 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Tak terhingga itu apa? Nggak tahu gitu loh. Sekali lagi, gengsi kekuasaan. Iya, kalau 1 dibagi 0 berapa? Kan ada grup yang meringkal begitu kan. Itu apa artinya? Tidak tahu gitu. Tak terhingga. Bentar. Saya mau nagih janji sama Pak Abdon nih. Pertanyaan kemarin katanya mau dicarikan jawaban, di mana pertanyaan saya adalah malaikat diciptakan dari apa? Karena Pak Abdon mengatakan lebih tahu tentang roh, tentu lebih tahu tentang penciptaan itu. Diciptakan dari apa malaikat? Pak Abdon, silakan. Sedangkan Fir'aun saja sudah tahu bahwa Musa itu benar. Tapi ya sekali lagi gengsi kekuasaan. Oke Pak Abdon, begini Pak Abdon, untuk mempersingkat pertanyaan, sebutkan kalau Pak Abdon tahu apa komposisi roh itu, apa saja gitu aja Pak Abdon. Bakalan jawab, udah malu. Enggak. Jangan kita. Jangan terlalu dalam. Kita nggak tahu komposisi roh, nggak bisa. Wong Anda sendiri aja pasti Anda nggak tahu komposisi roh, masa Anda tanya sama Pak Abdon. Oke, lanjut. Moderator, topik lain aja. Baik, terima kasih. Kita switch ke topik yang lain ya. Kalau kita membahas roh memang mumet, tetapi kalau saya membahas rohania, itu nggak bisa. Kita manusia nggak punya kemampuan. Bukan, saya tuh mau membahas rohania itu loh. Cewek di seberang sana, itu kan sama-sama rohania itu. Siapa yang punya pacar? Oke, siap. Enggak, tadi Pak Abdon ngomong bahwa saya ada Pak. Kalau rohani. Pak Abdon ngomong. Kenalin Bang, saya Rahayati. Nah, itu Rahayati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saja yang dengar itu pusing. Nggak usah dengar Bang. Ya, polling sedang masih berjalan ini 92% mengatakan Abdon muter-muter, yang tidak mengatakan muter-muter itu 8%. Polling masih berlanjut ini. Naik berarti. Ini yang 8% mungkin ngerti Bang. Jadi yang 8% monggo naik. Yang 8% itu termasuk rohaniyati itu. Saya bicara. Boleh silakan Mas Ade, silakan. Enggak, saya tadi mohon maaf nih Pak Abdon. Pak Abdon tadi kan ngomong statement bahwa roh dan nyawa itu berbeda. Anda perspektifnya dari mana? Bagaimana Anda bisa membedakan roh dengan nyawa itu berbeda? Silakan Pak. Silakan Pak Abdon. Terserah deh siapa aja yang mau jawab. Oke, silakan kita beri waktu dan kesempatan Mas Abdon untuk berbicara seluas-luasnya. Tolong yang lain ditahan ya. Jawab segokil-gokilnya. Abdon kalau di live audio biar nggak mumet. Bukan. Anda bertanya tentang keimanan, apa mau jawaban segokilnya kata tadi ini. Ini saya bicara ini bukan asal-asalan. Saya berdasarkan dalil gitu loh. Karena kalau saya cari roh itu di Quran memang tidak banyak dipelajari di sana. Begitu.
Anda mengatakan seperti itu, tapi di saat Anda dicecar, apakah Anda mengerti tentang roh? Seperti apa itu roh? Terdiri dari komponen apakah itu roh? Anda juga nggak bisa apa-apa. Sudahlah. Jangan terlalu merendahkan jadi gini, orang lain. makanya Ternyata saya bilang Anda gini, sendiri tidak tahu apa-apa. biar saya jawab. Jawaban dari Anda tadi itu mau jawab dari muter-muter. Anda kalau tidak percaya kepada Percaya Yesus kan itu kan? Anda tidak akan mengenal sekarang roh. Anda percaya Kenapa? dengan Yesus. Sekarang tolong Anda jelaskan. Anda kan sudah percaya dengan Yesus. Otomatis Anda sudah tahu. Jelaskan kepada kami yang tidak tahu. Oke. Kalau ingin tahu tentang mobil harus punya mobil dulu. Gitu. Tunggu dulu, jangan dipotong-potong. Bentar Bang Sugi. Abdon silakan jawab segokil-gokilnya. Silakan. Kalau segokil-gokilnya saya tidak akan menjawab. Silakan dijawab, jangan muter-muter dari tadi Anda muter-muter terus. Alkitab menuliskan, anak yang ada di dalam rahim Maria itu adalah Roh Kudus. Tetapi ketika dia hadir ke dunia itu, Roh Kudus itu berubah wujud menjadi seperti kita manusia. Oke? Artinya, jika Anda tidak percaya kepada Yesus, maka Anda tidak akan mengenal roh. Yang saya tanya, roh jawaban itu terdiri dari komponen apa? Roh itu apa? Terdiri dari apa? Berasal dari apa? Itu yang saya tanya. Saya bukan tanya bahwa yang lahir dari rahim Maria itu apa. Anda tidak akan tahu tentang roh kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Itu saja. Jadi baik. Anda kan sudah mengerti. Lalu kan Anda jelaskan kepada kami yang belum mengerti, yang Anda rendahkan bahwa kami tidak tahu tentang roh, hanya Anda yang mengerti tentang roh. Nah, jelaskanlah itu. Makanya saya jelaskan biar kamu mengerti. Anda menjelaskan muter-muter. Makanya saya jelaskan begini, kalau Anda mengenal roh, Anda harus percaya kepada Yesus, maka itu Anda akan mengenal roh. Jadi bahannya roh Ini namanya pemurtadan. Sedangkan yang kenal dengan Yesus saja nggak bisa mencari jawaban. Anda malaikat aja nggak tahu. Ini namanya tolong ditahan. Sebentar. Namanya anak kecil. Saya ngomong dulu. Mana yang ngomong malaikat tadi? Yang ngomong malaikat. Ayo. Saya ngomong dulu. Kita mau tahu roh gimana, roh itu saja kita nggak bisa lihat. Saya ngomong dulu sekarang. Oke, tahan Bang Heri udah. Biar sama Yesus. Tentang malaikat tadi, tentang malaikat. Sebentar. Artinya roh terbuat dari percaya sama Yesus, Pak. Itu sebentar. Yang lain. Silakan Bang Heri. Saya ngomong dulu sebentar. Hari ini Pak Abdon terbukti mengadakan pemurtatan, yaitu untuk mencari jawaban maka Anda harus masuk Kristen dan mengikuti Yesus. Bukan ini pemurtatan namanya. Ayo, bukan masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, bukan masuk Kristen. Anda bisa berdiri tetap di tempatmu, tapi Anda tidak percaya Yesus. Itu tidak bisa. Kalau kita tidak percaya ada Tuhan selain Allah, itu tidak Islam lagi. Yesus, cuma saya tak percaya Paulus. Artinya bahan dari roh itu adalah percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya ingin bertanya, siapa lagi namanya presiden kita saat sekarang? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi itu adalah presiden, kemudian ada oknum yang mengatakan bahwa dia bukan presiden, lalu yang mengatakan dia bukan presiden ini mengaku percaya kepada Jokowi, apakah itu sehat? Nah, sekarang Pak Abdon, saya mau tanya, siapa yang percaya Jokowi di sini? Siapa yang percaya Yesus di sini? Saya. Islam atau Anda sebagai Kristen? Saya kasih Yesus. Satu pernyataan Yesus. Yesus mengatakan, aku mengenal murid, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan dan menuruti perintahku. Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Percaya enggak bahwa Allah itu cuma satu? Bagi kamu tidak percaya.
Nah, berarti Anda tidak percaya Yesus. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden klaim apa? Jangan langsung pergi keluar masuk itu Zulkifli itu, biar saya ajarin dia tentang kita. Saya masih ada di sini. Ada, maksudnya tadi Pak Don, maksudnya gini Pak Don. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak percaya bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Lalu kemudian Anda mengatakan percaya kepada Yesus. Apanya yang Anda percaya pada diri Yesus? Anda tidak percaya kepada Allah itu karena Anda tidak tahu tentang Allah. Jangan Anda mengklaim. Saya tanya. Ketika Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu, apakah Anda percaya? Itu berbalik kepada kamu tidak percaya Allah itu. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Percayakah Pak Sagala ini bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain? Iya, percaya. Nah, pada saat Yesus mengatakan itu, Yesus sebagai apa di situ? Yesus bagimu seperti apa? Apa bagimu seperti Yesus itu? Saya tanya kepada Anda. Saya tanya dulu sama kamu. Kalau nggak tahu, kamu nggak tahu. Jangan katakan saya tidak tahu. Saya lebih paham kitab Anda daripada Anda. Jangan. Saya tanya. Kamu terlalu takabur, kamu Zulkifli. Saya bukan takabur. Contoh gini, saya tanya. Dulu. Adonai Echad. Ini adalah ayat favorit. Siapa yang diseru Yesus di situ? Siapa yang diseru Yesus? Gini aja, biar orang pendengar tahu. Siapa yang diseru Yesus di situ? Ayo. Dengarlah wahai Israel. Siapa aja yang diseru Yesus di situ? Apa beda Tuhan dan Allah? Saya tak mau tahu dulu sama kamu. Jangan lari kemana-mana dulu. Apa beda Tuhan dan Allah? Pak Don, Anda bersembunyi. Bukan. Ini Zulkifli Anda bersembunyi di balik pertanyaan. Setelah Anda tidak bisa menjawab pertanyaan orang lain, kemudian Anda bersembunyi di balik pertanyaan. Bukan. Oke, silakan yang lain lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, terlalu. Ya, yang saya tangkap tadi kan Halo Ani. Kamu takabur. Yang saya tahu, kalau ada seseorang mengatakan saya lebih tahu tentang roh, tetapi waktu dia mengkompar dengan Mazuma, berarti dia juga orang Kristen semuanya itu ya takabur. Takabur. Dalil. Mereka itu takabur. Takabur itu. Berdasarkan ayat. Oke. Apa Mazuma tadi nggak mengeluarkan ayat tadi itu? Satu punya Tuhan yang itu, yang Esa itu apa nggak ayat? Tapi dengan pongannya mengatakan kalian tidak mengetahui tentang roh, cuma sedikit. Ya, kamu tadi dengan gagah gembira. Itu sesuai ayat. Apakah Anda melampaui ayat? Segalanya. Waktu ditanya muter-muter, pollingnya 92% mengatakan kamu muter-muter. Anda sudah dikasih pendahuluan tentang ya, tapi berarti kamu yang anu kan. Jangan dibantah. Bagaimana? Pak Abdon, izinkanlah saya menginjili Pak Abdon dengan Matius ini ya. Paling sabar ya, paling 5 ayat ini Pak Abdon. Matius yang pertama 4:10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada Yesus. Ya. Kemudian di ayat 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemudian di ayat 22-nya, pada satu-satu biar orang dengar biar tahu satu-satu aja. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini yang terakhir Pak Don, yang paling penting. Di Matius ayat 9-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru yang baik, perbuatan apakah
yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya. Nah, di sini untuk kesimpulannya berarti Yesus itu gak bakal mau dipanggil Tuhan. Kenapa? Sedangkan dipanggil guru yang baik saja dia tidak mau, apalagi dipanggil Tuhan gitu. Silakan tanggapannya dari Pak. 1 menit. Tahu nggak arti? Semua itu saya rangkum ya. Semua itu saya rangkum. Boleh saya tambahkan? Oke, silakan. Dulu Bang. Biar Pak Abdon ini jawab dulu deh, daripada nanti pusing di Pak Abdon. Semua saya rangkum. Siapa yang berkata di situ? Coba mau kasih referensi juga. Itu seperti yang dilakukan oleh Pak siapa tadi itu. Oke. Pak jadi Munir. Bapak Munir. Pak, saya cuma rekomendasikan Bapak baca Yohanes 17 mulai dari ayat 1 sampai 26 sama Yohanes 5 19 sampai 47. Itu aja. Apa sudah bisa kuasa itu, saya yakin pasti Bapak masuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Abdon. Jadi ownernya, tahu nggak ownernya, pelakunya, Anda harus tahu siapa yang berkata-kata di situ. Jawab dulu siapa. Langsung aja Pak Abdon. Oke, yang berkata-kata itu adalah Yesus, Pak. Ya, apapun yang diucapkan oleh Yesus, lakukanlah. Ya, sebab Yesus berkata, tidak ada satupun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu artinya semua daripada pertanyaan kamu. Tanpa Yesus kamu tidak akan dapat pengajaran tentang keilahian Allah itu sendiri. Tanpa Yesus kamu tidak akan tahu tentang roh itu sendiri. Oke? Benar. Tapi semua. Kenapa Anda hanya sampai di Yesus saja, Pak? Enggak langsung naik ke atas ke Bapaknya, Pak? Yesus berkata, akulah penguasa dunia dan penguasa surga. Udah. Bukan alam semesta ya Pak? Ya terserah. Hanya bumi dan surga. Ya, betul ya? Tapi ini Pak, ini Pak yang terpenting yang harus Anda jawab supaya kita sama-sama tahu. Kenapa Yesus tidak mau dipanggil guru yang baik, Pak? Dan kenapa hanya menisbatkan hanya kepada Allah yang baik, Pak, bukan Yesus, Pak? Silakan. Kenapa tidak disebut? Saya jelaskan. Kalau bisa saya jelaskan bahwa kalau memang betul iman orang Kristen itu, mereka itu sudah tidak lagi menggunakan akal sehat ya. Karena apa? Akal sehat itu sudah dirusak di Taman Eden ya. Begitu ya. Ya, itu dari saya ya. Paham ya? Begini kita buka aja nama Eri. Kita beralih topik aja. Capek kita topik roh aja. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, yang menghidupkan Lazarus siapa, Pak? Tuhan Yesus sendiri. Kapan Yesus ngomong bahwa akulah yang menghidupkan Lazarus sehingga dia hidup? Siapa yang berkata-kata? Siapa yang berkata-kata? Ada nggak yang Yesus ngomong seperti itu? Siapa yang berkata-kata di situ? Maksudnya apa? Saya yang berkata-kata, itu kan saya bertanya. Kamu kalau menanya, siap ditanya balik. Saya bertanya, di mana ayatnya bahwa pernyataan Yesus, akulah yang menghidupkan Lazarus, akulah yang membangkitkan Lazarus, sehingga dia hidup kembali setelah dari kematiannya. Ada nggak pernyataan Yesus seperti itu? Siapa yang menyuruh? Yang berkata-kata, ayo. Siapa yang menyuruh? Siapa yang menyuruh orang mati itu keluar? Siapa yang berkata-kata di situ? Saya sebutkan juga dari kamu. Saya tanya siapa? Siapa yo? Yang menyuruh Anda tidak mau menjawab karena Anda tidak mau tentang Yesus. Anda tidak mengakui. Bentar, saya jawab sesuai dalil ya. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini kan jadinya tanda tanya. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku,
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini penekanannya bahwa dia itu adalah seorang Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati, atau dia hanyalah perantara sebagai utusan sehingga dia dipercaya bahwa dia adalah nabi atau dikasih mujizat oleh bapaknya. Ini menurut Anda ayat yang saya bacakan ini merujuknya ke mana? Silakan. Intinya itu biiznillah, atas izin Allah. Ya, ini saya coba Pak Abdon jelaskan. Jadi begini, kalau kita bicara seizin Allah, hanya Yesuslah yang punya izin Allah itu. Ya. Apa yang dikatakannya itu harus terbuat, harus terlaksana. Jadi, bagaimana saya kita tahu? Orang bagaimana sakit pinggang dia sembuh atas izin Allah, bukan atas diri saya sendiri? Anda tidak mengenal Allah kalau tidak mengenal Yesus. Enggak, Pak Abdon ngerti bahasa Indonesia nggak yang saya tadi mengerti? Anda tidak mengerti tentang keilahian Tuhan. Yesus, ini saja. Coba sebutkan. Kenapa anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus, tetapi ketika dia menunjuk hadir ke dunia, lahir ke dunia ini, kenapa dia menjadi wujud yang sama seperti manusia itu? Oh, ke situ lagi, Pak. Nah, oke, nyambung, asli nggak nyambung memang. Pak Abdon. Bukan, Anda bicara, saya sudah katakan, siapa yang berkata-kata di situ, Anda tidak mau menjawab. Oke, Pak Abdon, gini Pak Abdon. Apakah Anda percaya bahwa itu adalah mukjizat? Iya, Yesus adalah Tuhan yang bisa membuat mukjizat. Mukjizat dari siapa, Pak Abdon? Dari Tuhan Yesus sendiri, sebab dia yang melakukan. Anda jangan bicara ke atas, Anda sendiri tidak tahu tentang di atas itu. Bu, hanya diungkapkan kepada Nabi, Pak Abdon. Itu menurutmu nggak apa-apa, Yesus Nabi. Guru juga disebut, Tuhan juga disebut, anak manusia juga disebut, tukang kayu juga disebut. Mana dalilnya Tuhan bisa jadi Nabi? Ya, kalau kepada ulama itu namanya karomah. Kalau kepada Tuhan mungkin ya kekuasaan. Itu Pak Abdon. Mukjizat itu hanya untuk Nabi, Pak Abdon. Pak Abdon, saya kembali lagi nih. Anda tidak mengakui ya. Anda tidak mengakui Al-Quran itu sendiri. Saya sudah bilang. Bahasa Indonesia yang saya bacakan ini konteksnya kemana? Entar. Anda katakan bahwa kami tidak mengakui Al-Quran itu sendiri. Apa yang tidak kami akui? Oke. Saya sebutkan, saya satu pertanyaan dulu buat kamu orang, tolong dijawab. Apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Kalau saya katakan sama gimana? Jawab, jangan sama-sama, harus iman Anda sendiri, tegakkan iman. Ada muter-muter dulu, akhirnya ada muter-muter dulu. Anda tidak berani muter-muter, jadi diajak muter-muter dulu. Nah, bukan diajak muter-muter. Di dalam Al-Quran dikatakan biiznillah. Nabi Isa bermukjizat biiznillah. Kalau Anda katakan sama dengan Yesus, artinya Yesus juga biiznillah. Atas izin Allah, gugur sudah perkataan Anda yang dari tadi. Saya batuk dulu. Saya tanya Anda, apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Dijawab. Sudah saya jawab, iya. Iya, oke. Berarti mengakui ya? Iya. Oke. Jika Anda memang mengakui Isa Al-Masih adalah Yesus, kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih? Nah, Isa bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Saya percaya kalau memang itu adalah nabi utusan Allah. Oke, enggak apa-apa. Oke. Kalau Anda memang mengakui Yesus bukan Tuhan, itu adalah sebagai utusan seorang nabi, ya. Tetapi di Al-Quran tertulis bahwa Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya jangan baca terjemahan. Anda baca di dalam Al-Ahzab bahwa Nabi Musa juga disebut dengan terkemuka di sisi Allah. Terkemuka di sisi Allah dan terkemuka di akhirat itu beda, Bapak. Anda juga kalau mati semoga Anda diterima di sisi Allah. Bukan disuruh terkemuka di sisi akhirat, Allah Bapak itu dunia akhirat, Pak. Astagfirullah. Anda kitab Anda pemilikkan kok Anda bisa-bisanya. Akhirat itu adalah Allah sendiri. Sama dengan romakum indallahi atqakum. Bukan hanya Yesus, kami juga dimuliakan. Bukan, kita nggak usah terlalu ini dulu lah. Kita secara ikhlas saja ya. Masalah agama ini terserah kita mau bebas, mau jadi ateis, mau jadi Islam, mau jadi Kristen. Nah, saya tanyakan kepada Anda, coba ya.
Coba ya, coba saya tanyakan kepada Anda. Yang namanya terkemuka di sisi Allah itu dan terkemuka di akhirat itu beda. Anda juga kalau dikatakan Anda akan mati akan semoga diterima di sisi Allah, bukan diterima bukan diterima di akhirat. Ya. Nah, terkemuka di akhirat itu person ya. Waner satu terkemuka. Tapi kalau di sisi Allah itu Anda masih di sisi Allah. Ini terkemuka di akhirat. Akhirat itu artinya lah tempat jalannya Allah, tempat kekuasaannya Allah, hidup yang kekal di sana sesuai dengan Al-Qur'an. Dan hidup yang kekal itu hanya kalian peroleh jika kalian hanya mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kalau yang namanya terkemuka di akhirat, terpandang di akhirat, terhormat di akhirat itu adalah Tuhan. Mana dalilnya? Lah, Az-Zukhruf 63 itu kan sudah saya katakan, Ali Imran 45 juga ada. Az-Zukhruf ayat 63. Az-Zukhruf ayat 63. Saya nyumbang ketawa aja. Ali Imran 45 katakan di situ ya. Kalau saya salah mengatakan ayat, coba diterangkan dulu. Kadang-kadang saya nggak ingat ayat toh. Jangan langsung diketawain. Kita nih bicara tentang Tuhan, ya kita kan bicara tentang keimanan toh. Bukan kita saling mengejek-ejek di sini, bukan. Tapi apa yang di Al-Qur'an itu disimpulkan saja, Pak. Seperti apa maksudnya? Izinkan saya menyampaikan Yohanes ayat 7:16, Pak Abdon. Yesus jawab mereka kepada Yesus, ajaranku tidak berasal Yohanes dari berapa? Yohanes berapa? Tolong tolong ditampilin dulu, biar kita bahas dulu. Yohanes berapa? Tolong Yohanes 7:16, Pak Abdon. Yohanes 17 ayat 7 juga tuh bagus tuh, sama bunyinya tuh. Iya, 17 bisa juga ya. Mungkin barang siapa mau melakukan kehendaknya itu kehendak Allah mungkin ya. Iya, kehendak Allah, kehendak Bapa. Kehendak Allah. Berasal dari Allah ya. Ya, betul. Berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti itu, Pak Abdon. Iya. Jadi kita harus jangan lupa siapa yang berkata-kata di situ. Ya tentu Yesus. Kalau tidak mengikuti ajarannya, perkataannya, Anda tidak akan sampai ke rumah Allah itu, akan tidak sampai ke rumah Bapa itu. Itu artinya. Yesus mengatakan, tidak. Lalu perkataan siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyembah Yesus? Perkataan Yesus sendiri. Sebab di mana perkataan Yesus? Di mana? Yesus katakan sembahlah aku sebagai Tuhan. Di mana? Ayo. Anda bisa bicara, oke ya. Anda bisa bicara. Saya sudah banyak mengatakan ayat-ayat dulu. Ketika orang yang setengah-setengah menyembah Yesus dan ketika orang yang menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Di mana? Anda katakan bahwa Anda menyembah Yesus atas perkataan Yesus sendiri. Sekarang di mana perkataan Yesus mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhan? Oke, saya ambil, saya cari ya. Cari sampai botak kamu. Enggak, jangan begitu. Kita main-main. Enggak, kita serius dong, kita bicara tentang Tuhan ya. Matius, buka Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya. Matius 28 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka. Yang didekati Yesus adalah orang yang ragu-ragu dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu klaim dan perkataan Yesus sendiri. Mana dalilnya Yesus berkata, sembahlah aku, mana? Katanya kami mengikuti perkataan Yesus. Nah, mana? Berarti planet-planet yang lain planet lainnya nggak dikuasai Yesus dong kalau gitu. Planet Mars, Pluto, Jupiter, Saturnus nggak dikuasai Yesus dong. Jika kamu mengatakan sembahlah aku, maka kamu sama dengan iblis. Ketika iblis menyembah Yesus, sembahlah aku akan menyerahkan semua ini. Itulah pertanyaan orang berarti ini. Kamu mengikuti perkataan siapa sampai kamu menyembah Yesus? Berarti kamu mengikuti perkataan siapa? Kamu perkataan yang kamu ikuti adalah perkataan iblis. Nah, tadi kamu mengatakan kamu mengikuti perkataan Yesus. Nah, mana dalilnya? Dari ke-11 murid itu ada orang yang menyembah Yesus, ada orang ragu-ragu. Nah, kamu mengikuti ke-11 murid itu atau mengikuti perkataan Yesus?
Kamu bukan orang ragu-ragu. Kamu sama sekali tidak percaya. Tanya, Anda mengikuti orang lain atau mengikuti Yesus? Anda kalau mencari ayat itu, carilah ayat yang menguatkan imanmu, jangan melemahkanmu. Oke? Loh. Sekarang Anda mengatakan Anda mengikuti perkataan Yesus. Mana perkataan Yesus untuk menyembah Dia? Iya. Tidak ada sampai ke rumah Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Loh, mana kata menyembah kepada Yesus itu mana? Kamu kalau bicara menyembah, iblis minta disembah. Loh, kalau melalui Yesus itu berarti melalui ajarannya. Iblis. Kamu sama dengan melalui Yesus itu maksudnya apa? Itu kan melalui Yesus itu maksudnya apa? Karena itu si Ahmad melalui Yesus itu maksudnya apa? Belajar dari Ahmad Didat. Melalui Yesus itu maksudnya apa? Belajar dari Ahmad Didat apa? Melalui Yesus itu maksudnya tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, maksudnya kayak mana itu? Tanpa kamu ikut pengajaran Yesus kamu tidak tahu. Nah, sekarang mana pengajaran Yesus menyembah dirinya? Kok pengajaran itulah perkataan yang diajarkan Ahmad Didat. Loh, tadi katanya tanpa melalui Yesus. Nah, melalui Yesus itu adalah pengajarannya. Nah, mana pengajaran Yesus yang mengajarkan untuk menyembah dirinya? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Pemahaman. Nah, justru mana? Apa ajarannya sampai Anda bisa menyembah Dia? Percayalah kepadaku. Jika engkau tidak percaya kepadaku, kamu akan mati. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Kamu tidak tahu tentang Alkitab, bro. Percaya sebagai apa? Percaya kepada Allah sebagai kuasa bumi, kuasa surga. Neneknya keper. Saya tanya, Yesus itu dipercaya sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu kealahan kekuasaan. Di mana Yesus mengatakan itu? Kamu tidak percaya karena kamu tidak mengenal Allah. Ya, Anda mengenal Allah. Aku dengan Allah satu kekuasaan, satu ketuhanan di mana? Yesus berkata, jika engkau melihat aku, engkau melihat Allah, engkau melihat Bapa. Berarti ketika engkau membunuh aku, engkau membunuh Allah, gitu. Membunuh itu orang-orang yang jahat. Apa yang dibunuh? Siapa yang melihat Yesus sama melihat Allah. Siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Allah. Yesus berkata, orang-orang yang menyalibkan Dia dan mengolok-olok Dia adalah berarti menyalibkan Allah, mengolok-olok Allah, begitu. Berarti membunuh Yesus sama membunuh dengan Bapa. Betul. Kipli, kamu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kamu mengenal Allah nggak? Saya mengenal Allah, yaitu Yesus. Oke, jangan Allahnya dulu, jangan esensinya dulu. Saya minta Anda jelaskan dulu Allah itu apa, ejaan apa, dan kemudian definisinya dalam bahasa aslinya kayak mana. Jangan berbahasa-bahasa, bahasa Batak itu nggak ada Allah. Allah yang di ininya L-nya satu, Bang. Jadi kata Seherdi itu sumpah serapah. Bang. Anda tidak menghargai bahasa Indonesia. Kalau Anda mengenal Allah, mustahil Anda menjadi Kristen. Allah itu bagi saya penguasa. Kalau di bahasa Batak jadi Batak. Allah itu bagi kamu orang Arab. Terus Anda jawab kata Allah itu dari mana? Allah itu orang Arab. Allah itu Anda dapat dari mana? Bahasa apa? Allah itu orang Arab. Anda mendapatkan bahasa Allah itu dari mana? Apakah Allah itu orang Arab? Orang? Emang situ nyembah orang? Oke, tulisan kamu itu orang mana itu? Ayo, emang kamu menyembah orang? Ya, Yesus. Oke, berarti Tuhanmu orang? Ya, tapi tidak. Berarti Tuhanmu pernah menjadi mayat? Ya, Yesus adalah manusia ilahi, kamu manusia dunia. Oke, jadi Tuhanmu pernah menjadi mayat? Ya, dia hidup bangkit kembali. Siapa yang bangkitkan? Ya, Yesus sendiri yang bangkit. Tidak, yang bangkitkan siapa? Allah sendiri membangkitkan dia, Yesus sendiri membangkitkan dia. Kamu tidak mengenal Allah. Kamu berkata-kata seperti itu, kamu tidak mengenal Allah. Emang Allah itu apa? Coba terangkan kepada saya. Kamu bersolat, kamu berzikir, kamu mengatakan saya tidak mengenal Allah. Berarti Anda mengenal Allah. Nah sekarang coba jelaskan kepada saya apa itu Allah. Yesus berkata, saya tidak minta Yesus berkata, saya minta jelaskan apa itu Allah. Allah itu bagi kamu apa? Kamu tidak tahu. Kau nanya ke saya, Tel. Tadinya katanya saya tidak tahu tentang Allah. Nah sekarang Anda jelaskan Allah itu apa? Allah itu adalah manusia yang sama seperti kita. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Auzubillahi min zalik. Yesus mengatakan,
Kamu berasal dari Yang bawah. istighfar ini. Kamu berasal dari bawah. Bahwa kemanusiaan Inilah makanya sahabat-sahabat, kenapa orang Kristen itu dihukum kekal di neraka. Ini coba kita lihat. Allah katanya adalah manusia. Allah mana yang kamu maksud? Allah mana yang kamu maksud? Allah Arab. Allah mana yang kamu maksud? Pak Abdon, Allah ini L-nya 1 atau 2, Pak Abdon? Kamu tidak mengenal, makanya saya diam. Iya, saya nanya Allah ini L-nya 1 atau 2? Kamu katanya mengenal Allah. Allah itu manusia. Itu siapa yang ngajarkan bahwa Allah itu manusia? Allah itu, saya ajarin dulu. Kita berdebat kayak gini satu-satu ya. Satu-satu. Ya, sekarang siapa yang ngajarkan Anda kalau Allah itu manusia? Allah, firman yang menjadi manusia. Saya tidak tanya tentang himne Plato. Saya tanya, siapa yang ngajarin Anda kalau Allah itu adalah manusia? Kamu nggak tahu nggak tentang sejarah? Jangan selalu berkelit kalau ditanya. Bukan berkelit. Itu berkelit namanya. Anda dengan sederhana mengatakan Allah itu manusia. Siapa yang ngajarin? Loh, firman yang menjadi manusia, Allah itu apa? Saya tidak tanya tentang firman, saya tanya tentang Allah. Allah itu adalah manusia, ngajarin siapa? Kamu tidak mengerti tentang Allah, Zulkifli, makanya kamu bingung. Saya tidak bingung. Justru Anda yang belepotan, tidak tahu mau jawab apa sehingga Anda mengatakan firman itu adalah Allah. Saya tidak tanya tentang firman. Allah itu adalah manusia. Di mana itu diajarkan? Firman yang menjadi manusia. Saya tidak tanya tentang firman. Saya tidak tanya tentang firman, kawan. Saya tanya tentang Allah itu adalah manusia. Di mana diajarkan itu? Allah itu adalah manusia. Di mana diajarkan? Kamu diam dulu. Diam dulu. Ya. Siap. Firman itu telah menjadi manusia. Saya tidak tanya tentang firman. Saya tidak perlu mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Saya tanya, Anda mengatakan Allah itu adalah manusia. Di mana Anda menerima itu? Lah, firman yang menjadi manusia di Alkitab tertulis. Iya, saya tahu firman itu menjadi apapun. Saya ngerti. Segala sesuatunya itu adalah bermula dari firman. Saya paham. Sekarang yang saya tanya, pernyataan Anda ketika saya tanya, Allah itu apa? Allah itu adalah manusia. Itu diterangkan di mana? Oke. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan, marilah kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kamu paham nggak itu? Ya. Terus apa? Nah, sekarang mana dalilnya bahwa Allah itu adalah manusia? Lah, marilah kita ciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Artinya manusia itu adalah rupa dari gambar Allah itu sendiri. Nah, Allah itu perempuan apa laki-laki? Bro, sebelum kamu terlalu jauh, sebentar. Sebelum kamu terlalu jauh, kamu harus pahami. Kalau kamu katakan seperti gambar manusia, seperti rupa kita, manusia itu adalah laki-laki dan perempuan loh. Mau kamu dibilang Tuhan kamu bencong? Ya, itu tidak tertulis, Bapak. Loh, faktanya manusia laki-laki dan perempuan. Itu tidak tertulis, Bapak. Jadi itu jangan menambah-nambahin, nggak boleh. Enggak. Sekarang kamu mau pungkiri bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan atau tidak? Pertama diciptakan adalah Adam, Bapak. Di situ manusia, rupa manusia. Jadi kalau perempuan itu jangan bedakan, dia tetap manusia, Bapak. Jangan ke kelamin aja kamu orang itu mikirnya. Oke. Iya, kok lari ke kelamin. Iya, itu kawan tadi katanya. Gini. Orang ini perlu diajarin memang. Ya, terlalu jauh dia tersesat. Kawanmu ngomong tadi. Enggak apa-apa. Sekarang gini. Coba Anda membawa Kejadian 1 ayat 26. Siapa yang ngomong bencong tadi? Saya yang mengatakan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu serupa dengan manusia. Manusia itu terdiri dari dua jenis. Udah Pak Don, nggak usah yang ngomong itu, udah yang lain aja dengerinnya, nggak usah yang gitu. Manusia itu terdiri dari 2 jenis kelamin, ada laki, ada perempuan. Nah, Tuhan kamu itu jenis kelaminnya apa? Roh itu perempuan apa laki-laki? Nah, makanya saya tanya, berarti Anda sudah salah. Berarti salah, Anda telah mengambil kitabnya Bani Israel dengan mendefinisikan iman pagan. Jelas ayatnya kan sudah nyata di situ dikatakan Payomer Elohim. Siapa yang berfirman? Elohim. Apa kata Elohim? Nah, marilah kita. Kamu ke depan, tapi kamu nggak ada dasar gitu loh. Anda mengatakan dasar iman Anda mengatakan bahwa Yesus Allah itu adalah manusia. Mengambil kitabnya orang Kejadian 1 ayat 26. Padahal di situ tidak dikatakan seperti apa yang kamu terangkan. Kenapa Allah
mengatakan bahwa dia serupa dengan manusia. Na'ase Adam bet salmenu, segambar dengan kita. Etmetenu, apanya yang segambar di situ? Allah mengatakan, Irdu, apa itu? Mereka manusia ini memerintah, menguasa, sama seperti kita. Ayo, bukan berarti wajahnya, rupanya, tangannya, kakinya, wujudnya yang sama. Bukan. Tetapi yang dimaksud di situ adalah kemampuan manusia memerintah, menguasai, berkuasa terhadap makhluk lain. Itu yang serupa dengan Tuhan, bukan wajahnya, bukan tangannya, sehingga Anda mengambil kitabnya orang, mendefinisikannya begitu saja, tanpa Anda belajar. Makanya muncul pertanyaan, kalau Tuhan Anda itu adalah manusia, maka muncul pertanyaan, manusia itu terdiri antara laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan Anda itu laki apa perempuan? Oke, saya jawab ya. Makanya diam dulu. Ya, kita bicara dulu dari Roh Kudus, dari Roh. Kalau pertanyaannya, apakah roh itu perempuan atau laki-laki, bisa kamu jawab? Coba jawab. Berarti rohnya, kan tadi kamu sudah katakan. Jawab dulu. Roh itu perempuan atau laki-laki? Roh itu makhluk gaib. Jawab dulu. Iya, biar roh itu makhluk gaib. Jawab nanti. Ini pertanyaan Bang Zuma tadi. Iya, makanya saya jawab. Roh itu makhluk gaib. Pengetahuan manusia tentang roh hanya sedikit. Dan itu dibuktikan hari ini oleh Anda yang tidak tahu apa itu roh. Nah, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda adalah manusia, di mana dalilnya Anda mengambil kitabnya orang lain. Anda mengambil kitabnya agama lain, di mana di situ ada tertulis Elohim. Ketika Elohim itu Pak Yomer, maka dia katakan apa? Na'ase Adam, menjadikan Adam. Dijadikan seperti apa? Betsalmenu, segambar, serupa. Ayo. Serupa, apanya yang serupa di situ menurut Anda? Apanya yang serupa? Oke, saya tanya ya. Tadi belum bisa kamu jawab ya. Berarti kamu tidak bisa memastikan. Zuma juga belum Bang Abdon jawab. Iya, makanya saya jawab. Biar ada dasarnya dulu, biar paham. Jangan melompat ke pelajaran SMP. Anda kan tadi mencomot dalil kitabnya agama lain. Anda ingin memvalidkan konsep ketuhanan Anda dengan mengambil kitabnya orang lain. Ternyata kitab orang lain itu tidak seperti itu. Ya, katamu itu, katamu. Kamu kan ini original teks, Betsalmenu, itu maksudnya serupa. Kamu belajar, referensi kamu itu Al-Quran, jangan referensi yang lain, bro. Kasihan kali ya, kasihan ya, kamunya ya. Ngambil yang lain. Kasihan ya, ketika saya menerangkan Al-Quran, Anda babak belur. Anda lari ke kitabnya orang lain, saya menggambarkan original teksnya, Anda babak belur. Anda mau lari kemana lagi? Bukan, Anda itu banyak ngomong sih, jadi gini, saya ajarin kamu ya. Roh Kudus. Kamu ngajarin saya? Mau ngajarin apa? Kamu tahu nggak tentang Yesus? Loh, tahu dong. Kamu percaya nggak sama dia? Percaya, sangat. Tidak sah keislaman saya kalau saya nggak percaya Yesus. Kamu percaya dia? Percaya dong. Jadi kamu menyembah Yesus? Oh, Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Oh, gitu. Kan yang saya percaya Yesus, bukan Paulus. Terus Yesus itu disalibkan di mana? Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dirinya disalib. Oh, berarti beda dong yang aku percayain itu. Nah, mana tunjukkan. Yesus yang Anda sembah itu mana dia mengajarkan tentang salib? Berarti kan beda dong. Yesus mana yang kamu sembah? Itu konsep Anda yang membedakan. Yesus itu orang Ibrani, orang Aramaik. Dia bukan orang Yunani, bukan orang Roma. Iya. Ayo. Isa Al-Masih. Orang Arab. Yesus ngajarin apa? Yesus ngajarin apa? Jadi Kristen. Isa Al-Masih orang Arab. Bukan, dia orang Aramaik. Ya, terus? Yesus orang Yunani. Sama dengan Yesus. Yesus orang Yunani. Sama dengan Yesus apa? Sejarah. Apanya? Sama sejarah dengan Isa Al-Masih apa Yesus sama sejarah enggak? Sejarahnya jelas, cuma satu. Yang membedakan kemudian adalah paradigma berpikir Anda dengan ajaran Yesus itu sendiri. Sekarang saya tanya, ajaran Yesus apakah sama dengan ajaran Kristen? Ya, tidak beda. Apanya yang tidak beda? Ya. Tentang Isa Al-Masih namanya sama. Enggak, saya tidak tanya itu. Ajaran Yesus dengan ajaran Kristen sama enggak? Ayo. Iya toh, pengikut Yesus kan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Pertanyaan Bang Zuma tadi enggak Bang jawab. Gimana Bang Abdon? Enggak. Saya tanya Anda, kalau Anda mengatakan ajaran Anda itu sama dengan ajaran Yesus, saya tanya, di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah 3 pribadi Tuhan? Oke. Kamu nggak tahu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu dalam nama Bapa. Menyembahnya yang saya larang. Yesus sujud kepada siapa ketika dia beribadah? Tanpa Yesus kamu tahu nggak Allah? Saya tanya, Yesus sujud menyembah kepada siapa ketika dia sujud? Kamu tahu tentang Yesus nggak? Saya tanya, Yesus ketika bersujud menyembah kepada siapa?
keilahiannya, kekuasaannya? Ayo. Apa arti Allah? Di mana itu Yesus katakan? Apa arti Allah? Apa arti Allah? Di mana Yesus mengatakan saya menyembah keilahianku? Di mana Yesus mengajarkan aku menyembah keilahianku? Ayo, di mana? Berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa arti nama Bapa? Saya tanya, di mana Yesus mengajarkan aku menyembah kepada ilahi yang ada pada diriku sendiri? Di mana? Apa arti nama Bapa dulu biar kamu tahu? Kok Anda tanya arti? Kok Anda tanya arti sementara kitab Anda hanya terjemahan? Tadi saya katakan Payomer Elohim Naase Adam Betal Minu, Anda nangis. Quran juga coba. Terjemahan. Sekarang Anda bertanya tentang arti. Quran juga terjemahan. Jangan kamu peleset-pelesetin. Kamu tidak menghargai ulama yang buat itu. Orang pintar semua. Apa lebih pintar kamu Zulkifli daripada ulama yang menerjemahkan? Kok nangis? Kok nangis? Kok curhat Anda? Kok curhat? Kamu tidak menghargai terjemahan. Kok Anda nangis? Quran terjemahan. Kok Anda terjemahan? Anda bahas yang terjemahan. Anda itu kadang-kadang meleset omonganmu. Jadi kamu juga pelan-pelan. Sekarang gini. Kalau terjemahan itu salah. Apakah Al-Quran salah? Ya saya tidak tahu itu sudah terjemahan. Nah, makanya jangan ngomong sampai di sana. Karena ilmu Anda tidak ada. Anda itu di hadapan saya hanya seorang bayi yang harus disuapin. Udah kamu nggak ngerti Yesus kok sok-sokan kamu ini. Kamu berasa. Apa yang Anda ngerti tentang Yesus? Apa yang Anda ngerti tentang Yesus? Sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda mengatakan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di Matius 28 ayat 19 dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Mana ajarannya Yesus agar manusia Kristen menyembah dirinya? Mana? Koar, tapi kamu nggak mengenal Tuhan. Loh, kamu kalau mengenal Tuhan, kenapa nyembahnya kepada manusia? Bukan manusia seperti kamu, manusia ilahi dia wujudnya. Mau apapun itu, siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia ilahi? Siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu manusia ilahi? Iya. Siapa yang mengajarkan? Tanpa dia tidak akan selamat. Siapa yang mengajarkan Yesus itu manusia ilahi? Menyelamatkan. Di mana dia mengatakan bahwa aku adalah Yesus berkata, manusia ilahi? Jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Dia siapa? Dia siapa di dalam konteks itu? Allah. Jika kamu tidak percaya akulah dia, tidak. Itulah Allah. Saya katakan, Anda itu hanya imani saja. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa dia? Dia adalah Mesias yang menghidupkan orang yang membuat orang buta berjalan, melihat orang lumpuh berjalan. Coba Anda lihat konteks ayat itu. Akulah dia. Siapakah yang telah membuat orang lumpuh ini berjalan? Yesus bertanya begitu. Dia menjawab, akulah dia. Ego emi. Bukan dia katakan, siapakah pencipta alam semesta ini? Lalu kemudian Yesus mengatakan, ego emi. Dia kamu belajar tentang Tuhan, tapi kamu tidak mengenal Tuhan. Itu gimana sih Zulkifli? Oh gitu. Jadi coba Anda, berarti Anda lebih paham Tuhan daripada saya. Iya. Tuhan sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Yesus, Tuhan itu bisa nggak menjadi manusia? Ya bisa dong. Di mana Yesus ajarkan itu? Kan Tuhan Maha Kuasa toh. Saya tidak tanya tentang itu. Saya tanya tentang Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Saya tidak tanya. Kamu berasal dari dunia ini. Loh, itu jawabannya. Sekarang saya tanya, kalau itu dasar pijakan Anda, malaikat itu dari mana? Itu ruh. Malaikat itu dari mana? Saya tanya. Ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Marilah kita ciptakan. Ada di sana di Alkitab. Malaikat. Di mana dalilnya di kitabmu? Sekarang ambil dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tunjuk satu dalil. Kalau ada yang mengatakan tentang penciptaan malaikat, silakan. Terus kalau ada gimana? Saya berhenti jadi kristolog. Oh, gitu. Ya. Nih ya. Kamu baca, tunggu pelan-pelan. Kamu yang baca. Ya. Supaya saya buktikan bahwa di dalam kitabmu ada malaikat diciptakan. Matius 18:10 tertulis bahwa malaikat memandang wajah Allah. Bapa terus? Kalau sudah mengatakan memandang wajah Allah, berarti sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah ada. Ya, ini apa ini ngomongnya? Lah, kamu ngomong apa? Lah, kamu ngerti nggak? Makanya saya minta dalilnya, malaikat diciptakan. Matius 18 ayat 10 bacakan. Tunjukkan. Coba.
Coba, tunjukkan. Coba Anda bacakan. Saya minta Anda baca. Bukan ditunjukkan, saya nggak bisa kirim. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang anak laki-laki kecil. Ya, coba. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Mana dalilnya malaikat diciptakan? Udah, buka saja Matius 8 tadi itu. Matius berapa? Bro. Saya sudah ucapkan tadi. Matius 18 ayat 10 kan? Matius 18 ayat 10. Bacakan. Itu sudah saya barusan bacakan. Tuh, mana tuh? Ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, terus yang saya tanya apa? Artinya, sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah ada, toh? Allah sudah ada, kan? Berarti malaikat sudah memandang wajah Allah. Ya, terus apa yang saya tanya? Apa yang saya tanyakan? Artinya penciptaan itu sudah ada sebelum manusia, oke? Loh, mana dalilnya malaikat diciptakan? Loh, itu sudah ada kata-katanya di situ. Mana kata-katanya? Kamu tidak mengerti. Kamu bilang menciptakan. Itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Penciptaan itu harus kamu pisahkan. Mana dalilnya malaikat diciptakan? Kamu tidak mengerti tentang perkataan itu. Yesus sendiri mengatakan, kamu tidak mengerti tentang perkataan itu. Kalau itu Yesus. Itu Yesus yang mengatakan. Saya minta, apakah Anda Yesus? Saya sedang minta dalil kepada Anda, bukan kepada Yesus. Sekarang saya minta kepada Anda, tunjukkan dalilnya malaikat diciptakan dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau ada, saya berhenti di Kristus per hari ini. Tidak ada dalilnya di situ. Memandang wajah Allah. Tidak ada dikatakan di situ. Di situ dikatakan horatemi kata pronesete, itu tidak merujuk bahwa penciptaan. Tidak ada di situ dikatakan penciptaan malaikat. Kamu tidak mengerti tentang kata-kata itu. Saya yang tidak mengerti atau Anda yang cuma membual, mencoba menipu orang-orang yang ada di sini. Saya minta selayaknya Allah mengatakan, jadilah terang, jadi terang, jadilah siang, jadilah malam, jadilah gelap. Nah, sekarang saya minta, mana dalilnya malaikat diciptakan? Kamu tidak mengerti tentang kata-kata itu karena kamu tidak mengenal hakikat daripada Tuhan. Itu kalau orang cuma mampu mengambil alasan untuk menghindar, siapapun bisa karena kamu punya mulut. Nah, sekarang mulutmu dengan pantat ayam itu apa bedanya? Bukan, kamu tidak mengenal Allah. Kok apa pula kau tidak mengenal Allah? Tadi saya tanya Allah itu apa? Katanya Allah manusia. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 26. Dikejar sampai di sana. Apakah kamu mengenal roh? Tadi sudah dijawab. Nah, sekarang ketika ditanya, apakah Tuhanmu itu laki atau perempuan atau dia bencong? Kamu tidak bisa menjawab. Sekarang lari lagi. Kalau misalkan ini Pak Abdon, Pak Jul kan nggak ngerti, dianggap sama kamu. Coba artikan sama kamu yang jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada domba tak? Domba kafir, ada domba kafir di sini. Ya udah, saya mundur deh kalau begitu ya. Jadi saudara siapa nih namanya? Adon Serigala. Tolong Anda belajar lagi. Bukan. Anda terlalu kasar seperti itu, Zulkifli. Anda kalau kalah debat atau tidak bisa menjawab, jangan seperti itu. Apa yang saya kasar? Coba terangkan kepada saya. Anda sudah mengatakan serigala. Serigala itu apa? Menurut Yesus. Serigala kan? Berarti Anda tidak tahu baca, buta huruf. Saya mengatakan Anda serigala. Kalau buta huruf, kenapa boleh baca? Jadi kalau saya bilang saya katakan Anda serigala, apakah salah? Ketika saya mengatakan serigala, apakah salah? Kita santai saja. Walaupun Anda yang lebih hebat, santai saja. Ya, tapi jangan. Ini saya sedang santai. Anda tidak saya tidak bermain kata-kata. Saya mengatakan Anda serigala. Kebiasaan para kafir kalau sudah kalah debat kantor saya mengatakan saudara ini serigala. Saudara bukan domba. Domba itu mengikuti Yesus. Saya dibilang serigala. Coba kawan-kawan, apakah Anda setuju? Setuju dong. Anda kan bukan pengikut Yesus. Yang disebut pengikut Yesus itu adalah domba. Orang-orang di luar pengikut Yesus yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus itulah serigala. Kita bicara. Ayo. Anda kan bilang saya serigala. Apakah pantas? Iya. Pantas dong. Anda membawa-bawa nama Yesus dan Anda mengatakan Anda pengikut Yesus padahal bukan. Oke, ya sudah. Kita tutup aja. Kita tutup aja gini.
Kita tutup aja. Jadi bahasamu itu tidak mengenakan, kawan. Oh, Anda harusnya tanya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan orang-orang di luar Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus tapi bukan, itu sebagai serigala. Tanya kepada Yesus. Tidak percaya Yesus. Oh, tidak bisa. Karena dasar pijakan saya mengatakan Anda serigala dari sana. Bukan dari pribadi saya. Saya selalu Alkitabiah ketika mengatakan itu. Oke. Kalau saya Anda harus maklum di situ. Anda harus terima itu. Tapi Anda memang punya iman. Anda harus terima bahwa saya mengatakan itu berdasar kepada kitab Anda sendiri. Keimananmu seperti itu. Enggak. Keimananmu. Enggak dong. Justru ini adalah ajaran edukasi yang sangat baik buat Anda. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan pengikut Yesus. Anda bukan dari suku apapun dalam suku-suku keturunan Yakub. Di luar Israel, Yesus sebut sebagai serigala. Oke? Ganti yang lain aja, ganti yang lain. Anda itu tidak mau kalah, takut debat kamu itu. Ya udah, silakan. Ini Wan Villa. Mohon maaf nih, ini Pak Abdon nih ditanya kemana jawabnya muter-muter, ya nggak apa-apa Pak Abdon. Itulah mungkin jawaban Pak Abdon. Kita hormatilah. Kebiasaan para kafir macam itulah. Kalau debat tuh muter-muter mengalihkan topik. Dia nyusul akan satu mengatakan dia akan terhadap Majo. Bentar, Majo. Di sini nggak boleh Majo. Selamat pagi Pak Aryo. Boleh saya bicara? Silakan Pak Aryo dari Islam Kristen Pak Aryo, mohon maaf. Oh, nah begini. Monggo silakan Pak Aryo. Silakan Pak Aryo. Bisa di-screen nggak? Matius 22:37. Siapa yang Pak Aryo bisa share nggak? Bisa tolong di-screen, bisa nggak? Matius 22 ayat 37. Siapa yang bisa, silakan. Biarkan Jo, jangan di mute itu. Saya nggak bisa screen nih dari sini nih. Dibuka Jo. Matius berapa? Buka Bang Jihad, buka. Mohon maaf. 22 ayat 37. Oke, terima kasih Pak. Saya mundur dulu ya. Thank you. Matius 22 ayat 37. Oke, ini saya screen ya. Oh, udah ya. Sinyal saya. Oh, ya. Kan Bang Jul. Sinyal saya nggak benar nih. 37 ya. Ayat 37. 37. Oh, ini 37 nih. Saya lagi pegang kitab. Joy, dibuka mute-nya. Mic-nya dibuka, Joy. Dibuka sendiri. Apa, Pak? Udah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Di situ tertulis Allahmu. Ada juga tertulis Allahku, Allah kita. Dalam bahasa Ibrani tertulis juga Elohimmu, Elohim kita, Elohimku. Itu artinya Allah, bukan proper name. Artinya Allah hanya sekedar sebutan. Hanya sekedar gelar. Lalu Tuhan itu Pak? Ya. Tuhan juga bukan proper name. Adalah proper name. Tuhan Presiden adalah gelar jabatan. Maka kita bisa menyebutkan Jokowi. Kita tidak bisa menyebutkan Jokowiku, Jokowimu, Jokowi kita. Kita hanya bisa menyebutkan presidenku, presiden kita, presidenmu. Kalau Allah itu proper name, lalu apa bedanya dengan Tuhan, Pak? Kenapa? Kalau Allah itu proper name, bukan proper name. Kalau Allah itu bukan proper name, lalu apa bedanya dengan Tuhan, Pak? Tuhan sama, Tuhan juga gelar. Maka kita bisa menyebutkan Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita. Berarti Tuhan dengan Allah itu sama-sama bukan proper name ya, Pak? Sama, iya, bukan proper name. Proper name nggak bisa diikutin kata gantiku, kata gantimu. Ya.
Hari tanggal 1 sudah tutup. Jelas ya. Lalu karena Allah telah lalu apa mengatakan bahwa Allah, nama Allah itu bukan propernim, Pak? Iya, bukan propernim. Apa dasarnya? Oh, bukan dia pakai dawe tak dia? Oh, kalau tak ada pakai dawe, alhamdulillah lah. Saya takut kalau dawe macam tu operasi nasib, alhamdulillah saya naik siring tadi. Itu. Lalu apa dasarnya, Pak? Dasarnya tertulis di Alkitab. Kalau namanya proper name itu nggak bisa diikutin kata ganti kepunyaan. Ku, mu, kita, kami adalah kata ganti kepunyaan. Itu nggak bisa disertakan di proper name. Lalu Jokowi adalah proper name. Jokowi adalah proper name. Itu nggak akan ada terkatakan oleh wartawan Jokowimu, Jokowiku, Jokowi kami. Lalu menurut Bapak yang proper name itu apa, Pak? Yang layak dinisbatkan kepada Tuhan itu, Pak? Proper name-nya menurut Bapak apa, Pak? Tidak tertulis di Alkitab WH-mu. Ya. Iya, proper tidak name tertulis Tuhan di Bapak itu apa, Pak? Kalau dalam terjemahan pakai huruf gede semua, huruf besar semua, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita itu nggak ada. Lalu proper name itu karena apa, Pak? Menurut Bapak yang layak dinisbatkan kepada Tuhan, Pak? Proper yaitu tadi YHWH hanya satu. YHWH. Jadi ya tetap YHWH ya, Pak ya? Yang ternyatakan di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu kenapa kalau proper name-nya YHWH, kenapa di Injil itu menyebutkan Allah, Pak? Kenapa nggak ada Allah itu hanya untuk mengganti Allah tertulis di Alkitab hanya untuk mengganti nama Elohim atau Eloha atau Eloh. Berarti namanya bisa diganti-ganti ya, Pak? Gini, Pak. Misalkan ya, Pak ya. Sepanjang tidak. Oke. Misalkan gini, Pak. Nama Bapak Haryo Jaya ya. Sepanjang tidak mengganti nama, tidak merubah nama bisa. Misalkan gini, Pak. Nama proper name Bapak itu Haryo Jaya. Setelah sampai ke Cina, apakah bisa, Pak, dirubah menjadi Jetle gitu? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Tapi kalau begini. Lalu kenapa? Jadi begini, Pak. Begini, Pak. Halo. YHWH. Ke Indonesia menjadi nama Yahweh, Pak. Kira-kira yang punya nama itu marah apa enggak, Pak? Yahweh atau Yehova itu adalah kemampuan lidah mengucapkan. Kalau mengarang cerita ini memang pandai. Orang kafir kalau mengarang kalau orang Yahudi tahu akan paham akan lafal tersebut. Kita sebagai orang yang hanya mengikuti ajaran Yahudi hanya bisa menyebutkan sesuai lidah kita. Enggak. Kalau kenapa di perjanjian baru itu Yesus sama sekali tidak pernah menyebut Tuhan Bapa itu sebagai Hashem? Hashem adalah untuk menyebut YHWH dengan kata lain. Ya, betul. Orang Yahudi menyebutnya adalah Adonai. Iya, itu kan gelarnya gitu, Pak. Ya saya bingung itu kenapa penulis dari gospel ini tidak pernah merekam kalau Yesus sendiri tuh memanggil Tuhan itu sebagai Hashem. Betul sekali, yang mantap. Ya, itu tak pernah lah. Belum kembali ke Matius. Saya boleh cakap, berita. Ya, silakan Mas Jul. Oke, macam ni saya bertanya kepada orang Kristian. Saya betul tak ada lah apa kalian klaim-klaim saja. Sekarang ni kalian klaim-klaim Yesus adalah jelmaan Yahweh. Yesus adalah Yahweh menjadi manusia. Sekarang saya betul-betul nak ayat yang betul-betul tidak terbantahkan di Bible yang Yahweh berkata
aku Yahweh akan berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus. Kalau you mampu menunjukkan apa yang saya tanyakan gini, saya tanyakan ini, silahkan baptis sekarang juga. Tak payah mengenal cerita ya. Sini bukan untuk bercerita mendongeng, tapi sana betul-betul aja yang betul-betul sahih, yang betul-betul tidak terbantahkan. Silahkan umat Kristi dijawab. Malaysia goblok. Jelaskan, jangan mengatakan goblok-goblok. Sekarang yang mengklaim orang Kristen untuk apa? Untuk apa kalian klaim? Kalian klaim orang Kristen mengatakan orang Kristen itu kalau mati pasti dijamin masuk surga. Sekarang mana ayatnya? Yesus bercakap di kitab kalian, aku Yesus Kristus akan memasukkan umat Kristen ke dalam surga. Mana ayatnya? Kalian klaim Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan dari Yesus. Sabar, Paci. Ini memang subjek sekali macam ini. Nanti. Tapi sekarang sekali satu. Kalian nanti dulu soal Oke, lagi satu. Kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan Allah itu sendiri. Sekarang mana ayatnya di kitab kalian? Yesus Kristus bercakap, Tuhankanlah, ingat aku tidak kata sembah. Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Mana ayatnya? Semua takdir hanya klaim-klaim sampah, klaim kosong. Ya kalian tunjukkan pada kita Islam. Bila kita tanya ayatnya kalian diam, muter-muter, mengalihkan topik lah, cerita macam-macam, melas-las kalian Nabi Muhammad pedofil ya, ajar aswatu macam vagina dan macam-macam cerita. Kenapa kalian macam berdebat? Udah cukup bicaranya. Udah cukup bicaranya. Itu ya setan. Oke, pendek. Saya bicara ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda bisa nggak tunjukkan kepada kita, kepada kami, di mana ada pernyataan aku adalah Allah kepada orang yang kamu nabikan? Ada nggak? Aku adalah Allah. Maksudnya Nabi Muhammad minta disembah gitu? Nabi bukan Tuhan, Pak. Ya, pernyataan sebagai Tuhan kepada nabimu. Ada nggak? Nggak ada, nabi kami itu bukan Tuhan. Kami nggak pernah nyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Tuhan kepada nabimu bahwa aku adalah Allah. Ada nggak? Ada. Lucu nih. Apa maksudnya apa? Kalian kalau tidak mampu menjelaskan, tidak mampu menjawab, jangan bertanya kepada nabimu sebagai yang bernama Allah. Ada nggak? Kafir. Kenapa kalau tidak mampu menjawab itu selalu macam itu? Ya bertanya balik, muter-muter, belum. Anda bisa tunjukkan nggak? Pernyataan yang menyatakan aku adalah Tuhan kepada nabimu. Oke, you jangan bertanya balik. Sekarang you jangan bertanya balik. Saya tanya apa? Saya tanya apa? You jawab apa? Pertanyaan saya jawab you apa? Saya tanya apa? Kenapa you tanya balik kepada saya? Jawablah pertanyaan saya, bukan bertanya balik. Itu namanya bocor. Sabar. Bentar Bang Jo, sabar. Bentar Pak, bentar. Maaf. Kita biar kondusif. Tadi yang ada suara yang minta disembah itu ada iblis. Boleh nggak saya tanggapi dulu ya, biar kita tidak ini ya. Bapak tadi suaranya pelan-pelan bicara yang minta disembah itu adalah iblis. Pak, bukannya Tuhannya Bani Israel itu juga minta disembah Pak di dalam perjanjian lama. Jadi Bapak jangan standar ganda. Bapak mau mengatakan Tuhan Bani Israel itu adalah iblis, kan nggak gitu kan? Jadi kalau nyeletuk hati-hati Pak. Di mana tertulis Tuhan? Di mana tertulis ya? Oke, siap, saya kasih dalil ya. Tapi nanti kalian kasih dalil ya. Ayat 23. Nah tuh, jadi tolong Pak kalau bicara nyeletuk nanti kembali ke Anda sendiri. Itu yang nyeletuk tuh tadi itu saya dengar tuh. Biar kondusif kami minta dalil, tolong Anda kasih. Jangan kami yang ngasih dalil terus, kalian gantian dong ya. Silakan dilanjut lagi. Terima kasih. Mana ayat? Yesaya 66 ayat 23. Berapa ayat? Berapa ayat? Yesaya 66 ayat 23. Kok kita yang ngajarin? Soalnya kan kita temanya mengkristenkan orang Kristen, Bang. Orang Islam mengkristenkan orang Kristen, nggak apa-apa. Oh. Di Kristen nggak hafal Alkitabnya, Bang. Oh gitu. Sebentar. Boleh aku ngomong sebentar sama Pak Aryo Jaya sama Pak Sapi Pendek ini? Ini Bapak yang nyeletuk tadi ya, kalau yang minta disembah itu adalah iblis. Kami kasih ayat buat Bapak khusus. Silakan. Terima kasih. Sebentar Mbak Rifa, aku tak ngomong sama Pak Aryo Jaya sama Sapi Pendek. Boleh? Silakan. Ini Muslim apa Kristen ini? Pak Marwoto. Oh, maaf Pak, saya salah paham. Kirain Bapak tadi yang nyeletuk yang minta disembah itu adalah iblis. Maaf. Silakan. Gini, untuk meyakinkan Anda, coba baca di Gitin 57A. Pada ayat ketiga. Udah gitu aja biar mereka cari Mbak Rifa.
Gitin 57A kalau nggak salah seingat saya pada ayat ketiga atau nomor ketiga. Coba dicari di situ. Udah gitu aja. Daripada sapi pendek tadi yang menyebut bahwasanya Malaysia bodoh dan kita umat Islam bodoh, coba dicari di Gitin 57A. Udah beres itu menurut saya. Dilanjut, monggo dilanjut. Eva. Ya. Baca Keluaran 6 ayat 2. Ini tentang apa, Pak? Keluaran 6 ayat 2 berbunyi, aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Terus? Dan Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sebagai Berarti ketemu gitu ya, Pak ya? Ketemu tapi dia minta makan ya? Tapi dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini adalah janji Tuhan untuk menyatakan diri. Menyatakan diri maksudnya gimana nih, Pak? Sudah terjadi menampakkan dirinya. Menampakkan diri itu beda dengan menyatakan diri ya. Oke, silakan lanjut. Menampakkan diri kepada Musa dalam wujud yang api, dalam wujud semak belukar yang menyala, itu menampakkan diri ya. Tapi yang namanya menyatakan diri itu adalah yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat, yang tadinya sembunyi menjadi tidak tersembunyi. Itulah artinya menyatakan, menjadi nyata. Dan itu tergenapi di dalam, bentar saya cari ya. Ayo cariin dulu. Bentar ya. Menyatakan diri, membuat nyata. Menampakkan diri, membuat tampak. Gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Intinya begitu. Boleh saya bantah, Pak, membuat tampak itu kita fokus ke Ibrahim. Ibrahim bentar itu ya, melihat bentar, langsung ya, Pak? Kenapa? Pak Marioto ini sama dengan Pak siapa tadi? Pak Abdon. Beda, Pak. Bang Zuma ini baru nih, Bang Zuma. Pak Abdon udah kabur, udah lari. Silakan Bang Zuma, Ya, lanjutkan maksudnya nyembah manusia juga. Oh iya, Kristen. Oke. Oh, dia pun penyembah manusia juga rupa-rupanya. Bentar Bang. Bang. Saya ingin tanya. Tritunggal itu diantaranya ada Yesus itu sebagai manusia. Nah, sekarang Anda ingin mengais-ngais kitab Perjanjian Lama, ternyata sebelum Maria ngeden, Tuhan Anda sudah datang dalam rupa manusia. Sebenarnya Tuhan Anda itu memecah diri menjadi 4 atau menjadi 3? Zulkifli, saya tegaskan ya. Firman yang nyampe kepada hamba-hambanya, ya, itu semestinya difotokopi dan dibaca banyak orang, bukan ditulis ulang atau didaur ulang menjadi buku pembeda. Paham? Nah, oke. Sekarang itu definisi dari mana Anda ambil? Definisi yang mana? Yang Anda barusan katakan. Saya akan tanya kembali, ya. Kok tanya balik? Seandainya Anda menjadi Hasem. Seandainya Anda menjadi Hasem. Paham? Anda telah menyatakan A, B, C. Paham? Kepada Musa. Ya. Sekian tahun kemudian, Anda mewahyukan kepada seorang yang Anda tunjuk nabi, anggap nabinya adalah B. Apakah Anda akan menyatakan F, G? Tentu Anda akan minta tolong Nabi B sampaikan kepada umatmu pernyataan A, B, C. Itu nggak begitu? Apa ini? Anda ingin menyampaikan pesan apa ini sebenarnya? Bisa bisa dipersulit. Maksud saya bisa dipermudah, Pak, bahasanya biar kami paham, Pak. Silakan, Pak. Sulit, Bu. Mbak Riva sudah bahasa sulit adalah Hasan telah menyatakan aku adalah YHWH, Elohim Abraham, Elohim Musa, Elohim Yakub. Itulah sebutanku turun-temurun. Apakah sekian tahun kemudian Anda mewahyukan kepada seorang nabi menyatakan aku adalah Allah, sembahlah aku, begitu yang tertujukan kepada Musa? Itu yang ada, ya, Pak. Faktanya seperti itu. Yesus juga mengajarkan itu kok. Ayo.
Anda bantah apa di sini? Yesus mengajarkan yang mana? Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria? Tidak. Ayo, Anda sedang berdialog, berasumsi dengan saya, itu nggak laku, Pak. Sekarang saya tanya gini, ketika Allah, Abraham, Allah, Ishak, dan Yakub menyatakan diri kepada nabi-nabi yang ada dalam kitab perjanjian lama, apakah Anda ingin mengatakan dia datang menyatakan diri dalam rupa manusia? Kasihilah Tuhan Allahmu. Saya tidak minta Anda berkhotbah. Saya tanya, ketika Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub datang menyatakan diri menurut Anda, apakah dia datang menyatakan dalam bentuk manusia? Kepada Yakub menampakkan dalam bentuk manusia. Oke. Dan Yakub menyebutnya Allah. Nah, manusia ini anak Maria atau bukan? Anak Maria. Jadi Maria sudah lahir pada masa Yakub. Jadi Maria sudah lahir pada saat Yakub. Itu pertanyaan Anda. Iya. Paham ini. Anda mengatakan manusia yang bergulat dengan Yakub itu adalah anak Maria. Apakah pada masa itu Maria sudah ada? Pahamin nih, Zulkifli. Pahamin. Anda yang mau paham atau saya yang mau paham atau Anda? Topik. Anda mengatakan bahwa yang bergulat dengan Yakub itu adalah manusia dan itu adalah anak Maria alias Yesus. Saya tanya, apakah Maria sudah ada pada masa itu? Belum. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dalam wujud manusia. Nah, manusia itu anak Maria atau bukan? Menampakkan diri. Manusia Tuhan yang menampakkan diri di situ, apakah anak Maria atau bukan? Bingung, dia bingung. Dia bingung, Bang Subah, dia bingung menjelaskan. Ya bukan dong. Dia bingung. Nah, berarti Tuhan Anda bukan cuma Trinitas. Karena dia sudah pernah datang selain daripada dalam wujud Yesus. Berevolusi. Gimana? Evolusi. Gimana? Evolusi. Begini itu, Kipri. Dulu, Pak. Biarkan saya pusing. Gimana? Anda mau jawab apa? Yohanes 14 ayat 7. Ya. Jika anak manusia menyebutkan sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Kira-kira layak. Berarti Anda menyimpulkan seperti ini. Berarti Anda menyimpulkan siapa yang melahirkan aku, dia melahirkan Allahnya Abraham. Betul? Ya. Betul? Bingung. Maria melahirkan anak. Iya, saya tidak tanya itu. Saya acuannya adalah Yohanes 14 ayat 7. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa menurut Anda. Berarti siapa yang dilahirkan oleh Maria, dia telah melahirkan Bapa. Betul? Betul. Bukan melahirkan Bapa. Manusia melahirkan Tuhan apa cerita? Anak Roh Kudus itu beda. Kalau Anda mengatakan beda, itu berarti Anda sudah secara langsung mengatakan Tuhan Anda ada 3. Anda tidak layak hidup di Indonesia, Pak. Itulah kebodohan kamu. Saya yang bodoh atau Anda yang kelewat bodoh? Kamu bodoh. Yang bodoh. Anda mengatakan berbeda dengan yang dilahirkan oleh Maria dengan Bapa. Ayo, yang mengatakan itu siapa? Ustadz Juma, gini, kalau sudah ada bicara bodoh dan sebagainya, ini berarti tidak kondusif. Ini menyerang pribadi ini. Menyerang pribadi. Nah, ini kalau menyerang pribadi, alangkah bodohnya kamu tidak mengetahui Alkitabmu sendiri. Coba kamu baca Gitin 57 itu sudah cukup. Itu adalah mentok. Gitu ya, Baru Jaya ya. Anda belum layak menyebut nama saya di dalam debat, Pak. Anda harus banyak belajar, ya. Yang tertulis tidak bisa terbantahkan, Zulkifli. Yang tertulis yang mana? Saya kan tanya kepada Anda. Anda mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke.
Nah, sekarang Anda mengimani Tuhan Anda bisa nuzul menjadi manusia. Pertanyaannya muncul kemudian, apakah Yesus yang datang kepada Yakub? Ayo. Yesus yang datang pada Yakub. Yesus yang datang pada Yakub. Berarti ibunya sudah ada pada masa itu. Berevolusi. Saya ralat ya. Bingung ya, bingung menjelaskan. Pasti bingung. Daripada kata-kata kalau itu bingung untuk menjelaskan. Iya, saya tanya, yang datang kepada Yakub itu manusia kan? Itu dalam rupa manusia kan? Itu karena punya kuasa, ya, karena firman-Nya, maka dia sanggup menyatakan, melihat aku, melihat dia. Saya tidak tanya itu. Melihat aku, melihat Bapa. Itu gugur itu, Pak. Itu gugur. Saya tanya sama kamu. Logika kamu. Kamu kan orang cerdas, ya. Kamu orang berlogika. Layakkah seorang utusan saja, hanya seorang anak manusia saja, menyatakan seperti yang tertulis tadi? Yang di Matius, di Yohanes. Itu belum ada apa-apanya, Pak. Dibanding pernyataan Rasulullah Muhammad SAW, itu belum ada apa-apanya. Ayo. Rasulullah SAW mengatakan dengan lisannya loh, bukan melalui tulisan orang lain. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu perkataan yang terlontar dari mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. Pernah tidak Yesus mengatakan kata seperti itu? Saya balik nanya. Ayo. Tidak pernah. Ayo. Oke, sekarang Bang Zuma. Oh, Bang Zuma. Giliran saya yang tanya, Bang. Ini tentang Trinitas kan, ini bahas Trinitas. Bang, bagi saya kesempatan, Bang, bagi contoh saya bercakap. Di mana, Zulkifli? Al-Quran Surah Taha ayat 14. Betul. Ayo. Pernah tidak Yesus mengatakan begitu? Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah untuk menyembahku. Ayo, pernah Yesus mengajarkan itu? Oh, Yesus, tidak ada. Yesus kalah. Itu adalah pernyataan Zulkifli. Yang kamu baca itu, yang kamu sebut itu adalah pernyataan yang ditulis oleh Muhammad tertujukan kepada Musa. Nah, sama. Ya tidak dong. Pak, Yesus kalau berbicara itu pernyataan yang ditujukan kepada Musa dengan latar belakang semak belukar menyala. Berarti yang mengatakan itu Musa. Seharusnya ya. Jadi yang mengatakan itu Musa. Sekarang hebat mana Musa dengan Yesus? Pernyataannya adalah sama dengan yang tertulis di Taurat. Nah, ini pernyataan dalam kitab kami. Itu nggak bisa Anda bantah. Layaknya saya tidak membantah kalau Anda katakan itu perkataan Yesus, silakan. Ini penilaian saya ya. Ini penilaian saya. Itu adalah tulisan teladanmu yang ditujukan kepada Musa. Iya, berarti Musa mengatakan itu. Berarti Musa mengatakan, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuh, Musa berarti jauh lebih hebat daripada Yesus. Yesus pernah mengatakan itu enggak? Yesus pernah mengatakan itu enggak, Pak? Tidak pernah. Ayo. Yesus ketika menjadi manusia pun menjadi. Kenapa tidak pernah menyebut aku adalah Tuhan? Yesus ketika menjadi manusia pun tidak pernah mengatakan. Berarti Yesus tidak pernah mengatakan itu kan? Aku sebagai Tuhan. Tadi Yesus pun tidak pernah bercakap macam itu ketika dia bertanya tadi. Mana ada manusia yang sama seperti Yesus berkata seperti itu? Nah, saya tunjukkan malah lebih hebat dia. Manusia loh. Anda mengatakan bukan Rasulullah, tetapi itu adalah Musa. Nah, Musa lebih hebat berarti. Tidak mungkin Musa mengatakan aku adalah Allah, sembahlah. Loh, tidak mungkin. Ehye itu apa? Itu adalah kutipan. Ya. Kutipan apa? Kutipan yang Musa tulis. Jadi, kutipan apa? Ini Musa ucapkan kepada Yahudi atau tidak? Zulkifli, jangan kebanyakan sebut nama saya, Pak. Dengan kalimat kita. Nanti Anda rindu. Langsung nggak? Jangan tektok, paham dengan kutipan nggak? Nggak mengajar. Bapak mengajar. Musa menulis Elohim Bapak mau mengajar saya. Bapak mau duduk sebagai guru, saya sebagai murid.
Mau kayak Abdon tadi, mau ku buat mencet kayak Pak Abdon tadi, mau? Terserah. Oke. Terserah kamu sebut apa, terserah. Jul. Oke. Jul. Udahlah, kamu tuh gak usah banyak ngomong lah, Jul. Kamu tuh belum mengenal Tuhan, Jul. Tuhan mana yang maksudnya Tuhan mana? Tuhan mana? Coba jelaskan. Tuhan mana yang maksudkan? Kalau Musa berani menulis Elohim berfirman, kalau Musa bisa berani menulis Elohim berfirman, aku adalah YHWH, Elohim Abraham, Elohim Yakob, Elohim Musa, maaf, Elohim Isa, itulah namaku, sebutanku turun-temurun. Ini maaf, sekali lagi maaf. Teladanmu berani menulis pernyataan perkenanan kepada Musa di Tahat 36 dengan kutipan berpengantar Allah berfirman. Oke lah macam dia Bang Zul. Kalau macam dia akan habis Bang Zul macam masuk. Itu artinya hello, dengar saya cakap. Ya nggak usah kerasukan lah kalau ngomong itu, woi. Habis itu kamu dengar, Asim. Santai aja kamu. Kamu santai aja. Anda berani menulis Allah berfirman, aku adalah Allah, sembahlah aku. Anda berani sebut itu enggak? Kenapa you bertanya balik? Oh, you mengikut cara saya. Sebab you tidak mau menjelaskan, you tanya balik. Kebiasaan Anda berani enggak menyebut itu? Anda berani enggak menyebut? Hei, dengar kafir. Aku nak ayat apa aku sembah dulu. Saya sembah you. Tuhan Yesus melarang mengatakan kafir loh. Ya. Tuhan Yesus melarang mengatakan kafir. Dalam Quran mengatakan itu yang mempersekutukan Allah SWT adalah kafir. Sekarang Yesus sendiri melarang itu loh. Itu ada hukumannya. Saya tidak takut dengan apa kata-kata korban terjemahan lagi nih satu nih. Di mana Yesus menyebut kata kafir? Kamu itu tidak tahu, bacalah. Ya apa bahasa original teks kafir di dalam kitabmu apa? Jangan mengatakan kafir kepada saudara. Iya, saya tanya original teksnya Yesus mengucapkan kata kafir apa ada bahasa lain? Kamu selalu bicara sudah disebutkan bahasa Inggris, umat terjemahan inilah jadi jelas. Dalam pasal dikatakannya yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kafir. Iya, makanya itu selain dan daripada adalah kafir kan. Makhluk. Selain daripada Islam itu kafir kan? Halo? Enggak. Mana si Zulkifli? Jawab dulu Zulkifli. Kepanasan. Kenapa tidak terima? Orang kafir nyata tetap kafir. Iya, makanya kami tidak mau mengatakan kafir karena Yesus melarang jangan marah, jangan mengatakan kafir, jangan mengatakan jahil. Itulah ajaran Yesus. Itulah ajaran Yesus. Ngaur. Yesus lah pernah nyebut kata kafir. Ngaur aja Anda ini menipu ya. Anda mau menipu lagi. Yang kitab tertulis. Di mana? Kitab tertulis. Kitab Indonesia. Di mana Yesus menyebut kata kafir? Di mana? Oke, saya tunjukkan. Itu juga pada kalian loh. Coba ngomong dulu kamu orang, biar saya cari dulu. Oh, baru mau dicari. Iya, kalau saya kan mengimani itu kan artinya fakta nyatanya, bukan hafalan aja yang diimani gitu loh. Coba orang Kristen, Kalau nggak bisa ngapal, jangan merendahkan orang yang bisa ngapal dong, Bang. Matius 5 ayat 21 itu, bro. Kan dibilang saya nggak bisa cari. Nggak usah kamu cari. Matius itu yang kusebutkan tadi, Matius 5 ayat 21. Nggak usah. Ini saya ajarin tentang kitabku. Kok orang Kristen ngajarin kamu mau ngajarin kamu Muslim ngajarin Kristen gimana gantian ya, kita bicara Quran ya, gantian ya. Oke, awas kamu ngomong terjemahan ya. Saya minta Anda bicara Quran, silakan. Yang lain diam. Orang ini mau bicara tentang Al-Quran, silakan. Satu dulu. Saya ada di belakang terjemahan itu baik. Terjemahan diakui nggak? Oh enggak, kamu mau bicara Al-Quran atau terjemahan? Saya baca terjemahan diakui nggak? Kamu tadi katakan mau bahas Al-Quran. Itu dulu, kamu jangan melenceng-melenceng. Saya baca terjemahan. Mau bahas terjemahan, ya terjemahan. Mau bahas Al-Quran, ya Al-Quran dong. Ya. Bang Abdon, Al-Quran bisa dipahami dengan bahasa terjemahan Bang Abdon, tetapi dia pahami dengan bahasa aslinya atau original. Saya bukan. Nah, sekarang tidak bisa. Kalau kamu pakai terjemahan nggak bisa, kamu harus memakai bahasa aslinya Bang Abdon. Iya, oke lah. Ya. Mau dijelaskan bahasa terjemahan atau bahasa Al-Quran ini? Oke. Quran
Ya, Quran 2, Enggak, jelasin dulu. Mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Gantian dulu. Ini kan Enggak, saya tanya, tinggal kamu jawab kok. Mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan Al-Quran? Kamu ngambil teks aslinya, saya terjemahan. Kalau memang terjemahan itu saya ini jangan kayak gitu polanya. Anda mau membahas Al-Quran atau mau membahas terjemahan? Kamu ngelenceng-ngelenceng terus sih. Salah nggak saya kalau terjemahan? Enggak apa-apa, enggak salah Pak Abdon. Kalau Anda mau belajar terjemahan, bilang terjemahan, jangan bilang Al-Quran. Udah, ya Quran terjemahan dong. Enggak sama itu. Lanjut Bang. Abain aja Bang, lanjut udah. Ya, oke. Nih, ya. Coba kamu ceritakan dulu. Ya. Malaikat Harun dan Marut itu di Babilonia itu siapa? Oke, di mana di Al-Quran diterangkan? Nah, makanya itu juga kamu nggak tahu kan? Ada itu, ada. Anda katanya tadi mau membahas Al-Quran. Quran 2, 102. Sekarang kenapa Harun dan Marut? Emangnya kenapa Pak Abdon? Itu kan sejarah di Babilonia, ya. Iya. Babilonia. Iya, terus apa masalahnya? Katanya mau bahas Al-Quran. Kalau bicara malaikat yang ada terjadi di Babilonia itu pasti ada di Alkitab. Tapi ini ada di Quran. Harut dan Marut itu siapa? Malaikat yang turun ke bumi menjadi manusia. Iya, sejarahnya seperti apa? Gimana sejarahnya itu? Sebutkan dulu. Anda kan sudah baca di Al-Quran. Ya, itu kan ada di Babilonia. Kerajaan Babilonia. Negara Babilonia. Sebutkan dulu, uraikan dulu apa kejadiannya di sana. Coba, tadi katanya mau membahas Al-Quran. Kok larinya kemana-mana ini orang? Bukan, artinya... Yang berisik siapa sih? Timur dong. Buat kasus yang lain kalau mau diskusi ke ruang diskusi yuk. Biar itu nggak ganggu di sini. Ya, yang sama saya mau diskusi ke diskusi ya. Ya di sini aja lah kita, tapi kan santai-santai aja di sini aja. Pak Jeti dengan Pak Thomas kalau itu monitor. Ke ruang diskusi, aku di diskusi. Ya. Siapa yang mau ikut, aku nunggu di sana. Ikut nih. Silakan kalau yang mau dari non muslim dan muslim silakan. Pak JT sama Pak Thomas mungkin aku ikut. Ke ruang diskusi. Saya juga ikut Pak. Aku nggak bisa ikut, oi. Kenapa? Sinyalnya lelet. Alhamdulillah sadar diri. Kenapa Yesus ketakutan dengan malaikat? Kenapa Yesus ketakutan dengan malaikat? Kenapa Yesus diberi kekuatan sama malaikat? Katanya jelmaan Tuhan, rohnya roh Allah, malaikat miliknya Yesus. Apa cerita nih? Ada yang boleh jelaskan? Ambil ayatnya, tunjukkan ayatnya biar saya ajarin kamu orang, tunjukkan ayatnya. Saya akan tunjukkan ayatnya. Justru kita harus mengajari kalian tidak paham dengan ayat kalian sendiri. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, pada materi kali ini kita tutup sampai di sini ya. Berhubung karena ada kegiatan yang akan saya tunaikan pada hari ini, saya mohon izin untuk live kita akhiri sampai di sini. Yang mana materi ini saya berharap seperti biasa, harapan saya selalu sama. Mengharapkan materi-materi yang kita sajikan di dalam konten-konten yang ada di channel kita ini itu bisa dijadikan sebagai pelajaran yang tidak didapatkan di dalam materi-materi lain selain daripada materi Kristolog. Kalau zaman dulu orang belajar tentang Kristolog itu harus di depan seorang guru dan mereka harus secara teori lalu kemudian susah untuk menjabarkan dalam bentuk praktek debat, diskusi langsung terhadap penganut agama Kristen. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa langsung praktekkan itu sehingga secara praktis materi yang ada di dalamnya ini kita jadikan sebagai proses belajar mengajar.
Saya belajar, kemudian menyampaikan. Saya belajar, kemudian mengedukasi. Begitupun sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Materi yang ada pada saat kita berdebat mungkin bisa dijadikan sebagai acuan. Jadi salah satu metode belajar itu adalah ketika ada orang yang menguraikan sebuah masalah, lalu kemudian penguraiannya itu berupa pesan yang ingin disampaikan, maka orang yang bijak dan arif adalah orang yang senantiasa mengambil pena, mengambil kertas, lalu melakukan coret-coret tentang apa yang dianggap penting pada materi penyampaian tersebut. Nah, harapan ini tentu saya juga mengharapkan. Ya, saya mengharapkan netizen bukan hanya sebatas pendengar, habis itu lepas begitu saja. Tapi saya mau teman-teman yang mendengarkan, yang menjadi subscriber daripada channel Zulkifli Amabas, itu memiliki buku panduan, di mana buku panduannya itu terdapat di dalamnya muatan-muatan kristologi yang didapatkan dari materi debat kita selama ini. Jadi bukan hanya sebatas mendengarkan, memperhatikan siapa yang kalah, siapa yang menang, tetapi mencatat semua poin-poin terpenting di dalam kajian, di dalam debat-debat ini, materi-materi yang ada di dalamnya, poin-poinnya yang ada di dalamnya. Contoh misalnya, ketika saya mengatakan ya sesuatu, berarti apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang saya dengarkan, sesuatu yang saya pelajari, bukan sesuatu yang saya luapkan karena kebencian, karena emosi, karena kedongkolan, karena ketidaksenangan, tapi berdasar terhadap dalil-dalil akal dan juga dalil yang ada di dalam kitab. Nah, untuk itulah kemudian ketika saya mengatakan Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah hanya mengenal kepada Allah. Dan Allah ini harus dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus. Itu dijabarkan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Maka netizen yang bijak dan arif, ya, meski merasa bahwa lebih menguasai materi, itu sebaiknya mengambil pena, kertas, kemudian dituliskan tanggal sekian, hari sekian, pendebatnya ini dan ini, materinya ini, poin-poin yang dijadikan pelajaran adalah ini. Saya berharap seperti itu, supaya kajian-kajian kita atau dialog kita atau debat kita selama ini itu membuahkan hasil gitu. Bukan hanya sekedar didengarkan saja, disaksikan saja, atau menjadi pemeriah saja, tetapi ada poin yang bisa kita sampaikan kepada generasi berikut. Saya kira seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Kemudian seperti biasa, saya ingin beriklan ya kepada sahabat-sahabat yang ada di Kota Makassar, kota sekitar Makassar, yang butuh refreshing, butuh apa istilahnya, menikmati dan menghilangkan penat, keletihan bekerja dan hiruk-pikuknya isu-isu yang kemudian membuat kita dalam kehidupan sehari-hari itu merasa terkekang, merasa tidak bebas, merasa stres dengan adanya isu COVID, dengan adanya isu ini dan itu. Ingin menghilangkan rasa penat, ingin refreshing, ingin merasakan udara segar, silakan datang di tempat wisata kita di Rumah Hobbit Bolangi, wisata Rumah Hobbit Bolangi di Kecamatan Petalasang, Desa Timbusang, Dusun Bolangi, Kabupaten Goa. Di situ kita punya tempat wisata. Sahabat boleh datang, boleh nginap, di sana ada penginapan, meski sederhana, di sana ada tenda-tenda camp, meski sederhana, tetapi paling tidak dengan melihat suasana alam, mendengarkan live musik, lalu kemudian dengan menghirup udara segar di malam hari, subuh hari, pagi hari, saya rasa bisa menghilangkan stres. Silakan sahabat bawa keluarga, bawa teman, bawa sahabat berkunjung ke tempat kami ya. Insyaallah hari Sabtu, hari Minggu ya, saya ada di sana, bisa langsung ketemu dengan saya. Tanya aja siapa ownernya daripada wisata ini. Nanti akan orang di sana akan menunjukkan bahwa miliknya si ini, nanti kita akan ketemu. Bincang-bincang tentang apapun, yang pasti bahwa apa istilahnya, tempat ini adalah tempat untuk refreshing gitulah. Meski sederhana, tetapi saya rasa manusia itu butuh tempat di mana dia bisa membuang segala penat, menghilangkan kebosanan, kemudian menghilangkan kejenuhan. Dan saya merasa bahwa tempat kita itu adalah tempat yang tepat dalam kondisi yang ada saat sekarang. Karena dia berada di ketinggian, kemudian cuaca udaranya segar,
berada di pegunungan, ketinggian, dan seterusnya. Ya, sekali lagi, silakan para sahabat yang ingin berkunjung di tempat wisata Rumah Hobbit Bolangi. Kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya dan sesudahnya, dan sekali lagi mudah-mudahan materi ini, kembali kepada pokok materi, bisa dijadikan sebagai pembelajaran yang positif, dan ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ketika ada ajaran yang bisa diambil faedahnya, itu semata-mata karena Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.